Kisah ini berawal di Ebelesten, sebuah kota yang terkurung oleh tembok kuno dengan pesona abad pertengahan. Di sudut tergelap kota itu, hiduplah seorang penyihir tua yang dicap sebagai penyihir palsu oleh para penghuni kumuh. Julukan hina itu tersemat padanya karena ia hanya mampu menguasai sihir bintang satu. Meski begitu, lelaki tua itu bertingkah seolah penyihir legendaris, pemarah, dan tak segan menyerang siapapun yang menyinggung harga dirinya. Dari kejauhan, sang karakter utama mengamati raut gelisah gurunya. Pria inilah yang pertama kali membukakan jalan baginya ke dunia sihir. Tak ada alasan muluk ia menjadi muridnya. Itu hanyalah sebuah hubungan kebetulan. Sang penyihir tua membutuhkan pewaris ilmunya yang kasar, sementara sang bocah haus akan pengetahuan dari manapun asalnya. Tujuan mereka akhirnya bertemu di satu titik. Musim silih berganti, menempa latihan mereka yang tanpa henti. Suatu senja saat latihan, aura biru samar mulai menyelimuti tubuh bocah itu. Ia menggertakkan giginya, mencoba mengendalikan energi mana yang bergejolak hebat. Pemandangan itu membuat sang guru tua terperangah. Mungkinkah bocah ini telah menguasai sirkulasi mana alami? Dengan tekad membara di matanya, ia pun mengambil langkah selanjutnya. Kekuatan sihir terpusat di telapak tangannya. Sebelum meledak dahsyat dalam satu hentakan, mana itu membentuk sebuah sekop sihir yang solid di udara, lalu melesat dengan kecepatan mengerikan. Sang guru hanya bisa terpaku menatapnya. Serangan itu menghantam pohon dengan telak, merobek kulit kayunya, dan membuat tanah di sekitarnya bergetar hebat. Guru dan murid itu membeku, terkejut dengan kekuatan dahsyat yang baru saja mereka saksikan. Begitulah pemuda itu menghabiskan 1 tahun penuh, menyerap setiap tetes ilmu yang bisa diajarkan oleh gurunya. Ia mengerjakan tugas remeh, menyelesaikan pekerjaan sepele, dan perlahan mengukuhkan posisinya sebagai penyihir bintang 1. Suatu malam di bawah langit terbuka, sang guru mabuk berat, hingga semua kepahitannya tumpah ruah. Dengan suara parau, ia mengeluh. Bagaimana anak-anak bangsawan bisa mencapai bintang 3 bahkan sebelum dewasa. Ia memperingatkan muridnya agar tak bermimpi terlalu tinggi, bersikeras bahwa rakyat jelata takkan pernah melampaui bintang 2. Baginya, garis keturunan adalah segalanya. Usaha keras hanyalah omong kosong belaka. Sang bocah hanya mendengarkan dalam diam, sadar bahwa kata-kata itu adalah cerminan dari penyesalan gurunya sendiri, bukan sebuah kebenaran. Malam terasa begitu panjang saat ia menyaksikan gurunya tumbang tak sadarkan diri. Esoknya, hujan turun tanpa henti. Saat ia kembali ke perkemahan, sebuah pemandangan mengerikan menyambutnya. Gurunya terbaring kaku di atas tanah basah, tubuhnya penuh luka, seolah ia telah berjuang mati-matian hingga akhir hayatnya. Awalnya, ia mengira gurunya salah memilih lawan. Namun kenyataannya jauh lebih brutal. Orang tua itu tewas dihajar oleh para penjaga kota. Ia tertangkap basah saat mencoba mencuri buku mantra sihir bintang 2. Tak ada yang menyangka, orang yang selalu bicara tentang pasrah akan mempertaruhkan nyawa demi kemajuan. Saat pemuda itu berdiri, membeku dalam keterkejutan, sebuah jendela sistem transparan tiba-tiba muncul di hadapannya. Kata-kata sang guru tentang garis keturunan kembali terngiang di benaknya. Tapi semua itu tak lagi penting baginya. Ia tak punya darah bangsawan yang bisa diandalkan. Layar itu memberitahunya bahwa ia telah menguasai dasar sihir, dan kini harus memilih jalan sihir utamanya. Sejak saat itu, tahun-tahun berlalu dalam sekejap. Ia kemudian bertemu Katia Flamert, penyihir tangguh bintang 3, sekaligus mantan kepala Ksatria Flame. Ia pun mulai mengambil berbagai kontrak sebagai tentara bayaran, dan akhirnya, Katia mengangkatnya sebagai murid di bawah bimbingannya, mengajarinya kerasnya pertarungan yang sesungguhnya. Sebagian besar pertumbuhannya ditempa di Belduntir, sebuah kedai ramai tempat para prajurit berkumpul. Katia selalu mengingatkan bahwa ambisi adalah hal wajar bagi penyihir, dan ia mengakui bakat luar biasa muridnya. Namun ia juga memperingatkannya bahwa keinginan tak terkendali bisa menjadi belenggu, bukannya tangga menuju puncak. Pemuda itu menerima kata-katanya dengan tulus, berjanji untuk menyimpannya di dalam hati. Dalam sebuah sesi latihan, Katia menyuruhnya untuk menutup mata dan merasakan aliran mananya. Dengan tenang dan penuh konsentrasi, ia mengikuti instruksinya, membayangkan aliran mana di tubuhnya dan membentuknya sesuai kehendak. Aura biru pun menyelimutinya, stabil dan terkendali. Katia menyadari, cadangan mana muridnya ini begitu dalam, dan tingkat presisinya sungguh luar biasa. Tiba-tiba, mata pemuda itu berkilat ungu. Tekanan sihirnya melonjak drastis, bahkan membuat Katia terkejut sebelum ia sempat berkata apa-apa. Sebuah ledakan memekakkan telinga mengguncang udara di luar. Sontak, kepanikan menyebar di seluruh kedai. Para pengunjung berteriak histeris, bertanya-tanya apakah kota sedang diserang.
seseorang berlari keluar untuk memeriksa keadaan. Tiba-tiba, Katya mencengkeram erat tangan muridnya. Ia berbisik dengan nada mendesak, "Tetap diam dan ikuti aku." Para penjaga kota berhamburan, mencari sumber ledakan itu. Dengan sigap, wanita itu menariknya ke sebuah gang sempit, melesat menembus kekacauan. Dengan napas terengah dan bingung, bocah itu bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun wanita itu terus membawanya lari tanpa jawaban. Tiba-tiba, Katya berhenti di sebuah lorong gelap dan berbalik menatapnya tajam. Ekspresinya mengeras, seolah memerintahkan bocah itu untuk menyimak setiap kata-katanya. Merasakan aura keseriusan yang mencekam, sang bocah pun menegakkan tubuhnya dan mengangguk. Katya pun mulai menjelaskan bahwa dunia ini digenggam oleh para bangsawan yang menjaga hak istimewa mereka dengan taring dan cakar. Dan di puncak segalanya adalah sihir. Bakat sihir dianggap sebagai karunia suci dari para dewa. Tapi itu hanya berlaku jika kekuatan itu bangkit dalam darah seorang bangsawan. Sementara itu, rakyat jelata nyaris tak pernah diberi kesempatan untuk bersinar. Maka dari itu, kemunculan kekuatan tak biasa dari kalangan bawah adalah ancaman bagi para penguasa. Dan apa yang baru saja ia perlihatkan. Lanjut Katya, jauh melampaui batas seorang pemula. Ia mengungkap fakta bahwa sang bocah, tanpa sadar, telah merapal sihir bintang 2. Sebuah ilusi pendengaran. Begitu kata-kata itu terucap, sebuah jendela sistem transparan muncul di hadapannya, mengonfirmasi bahwa di usianya yang ke-14 tahun, ia telah resmi menjadi penyihir bintang 2. Sejak hari itu, Katya tak pernah jauh darinya. Mereka berkelana bersama, selagi ia mengajarkan berbagai mantra tambahan. Waktu pun berlalu, dan tepat setahun kemudian, Katya menerima sebuah tawaran yang mustahil untuk ditolak. Ia ditunjuk menjadi guru pribadi untuk keluarga penguasa Kon Elpester, sebuah klan bangsawan yang sangat berpengaruh. Posisi itu adalah sebuah kehormatan langka, sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh sebagian besar penyihir seumur hidup mereka. Sebelum pergi, ia memberikan sebuah buku sihir bintang 2 sebagai hadiah perpisahan. Kini sendirian di dalam kamarnya, bocah itu mempelajari buku itu dengan tekun, menganggapnya pelajaran sekaligus kenangan dari tahun yang telah mereka lewati. Dalam kurun waktu itu, ia berhasil menguasai 2 sihir bintang 2 lainnya seorang diri. Kini di usianya yang ke-16 tahun, ambisinya tak pernah padam. Tekadnya justru semakin membara. Suatu malam di kedai, sang manajer memanggil namanya dengan penuh semangat. Pria itu nyaris tak bisa menahan kegembiraannya. Ia berseru bahwa ia akhirnya mendapatkan sebuah permintaan pekerjaan yang sangat besar. Penasaran, sang pemuda meminta rinciannya. Dengan senyum lebar, manajer mengungkap bahwa permintaan ini datang langsung dari keluarga Duplain dari Kadipaten Agung. Sang pemuda terhenyak. Ia tak habis pikir, mengapa keluarga bangsawan yang begitu berkuasa mau mencari bantuan dari kedai yang sederhana. Tapi, manajer itu sudah dibutakan oleh antusiasme. Keluarga Duplain terkenal akan kekayaannya yang melimpah. Sambil mencengkeram lengannya, manajer bersikeras ini adalah kesempatan langka untuk membangun koneksi berharga. Tak terpengaruh sama sekali. Sang penyihir muda hanya bertanya apa isi misinya. Manajer menjelaskan tugasnya terdengar sederhana, yaitu membasmi monster di wilayah kekuasaan mereka. Justru kesederhanaan tugas itulah yang membuatnya semakin curiga. Bagi keluarga sekuat itu, permintaan semacam ini sama sekali tidak masuk akal. Tanpa pikir panjang, ia langsung menolak pekerjaan itu dan menyuruh manajer untuk mencari orang lain. Sambil berjalan ke pintu keluar, ia berkata dingin bahwa ia tak mau terlibat dalam tugas yang janggal. Melihat itu, manajer pun panik dan bergegas mengejarnya. Dalam keputusasaan, ia berargumen bahwa misi ini secara spesifik membutuhkan seorang penyihir, dan penyihir adalah talenta yang sangat langka. Ia bersikeras bahwa pemuda itu adalah satu-satunya kandidat yang bisa mereka andalkan. Meski begitu, sang penyihir muda tetap berniat menolak, enggan menarik bahaya yang tidak perlu ke dalam hidupnya. Namun saat itulah, manajer meletakkan sekeping koin emas di tangannya sebagai uang muka. Merasakan beratnya emas asli di telapak tangannya, sang pemuda terdiam sejenak. Ia akhirnya menerima bayaran itu, beserta tugas yang penuh tanda tanya ini. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan para kliennya, sebuah trio yang diselimuti misteri. Saat sang manajer hendak memperkenalkan mereka, pria berjubah mewah itu langsung memotongnya. Klien itu mendengus, mengatakan ia mengharapkan seseorang yang lebih hebat, bukan bocah ingusan. Manajer buru-buru membelanya, mengklaim pemuda ini adalah penyihir terampil yang ia kenal. Namun pria itu sama sekali tak peduli. Ia berbalik, menyatakan misi ini tak cocok untuk anak seusianya dan bersiap pergi,
sambil membisikkan sesuatu pada rekannya. Tepat pada saat itu, sosok berjubah tudung di antara mereka bertiga melangkah maju. Hanya dari kehadirannya saja, terpancar aura tekanan yang tak terbantahkan. Orang asing berjubah itu akhirnya membuka suara, memanggil sang pemuda dengan namanya, Derek, dan meminta untuk berbicara empat mata. Sebelum jawaban sempat terlontar, adegan berpindah jauh ke wilayah Kadipaten Duplain, sebuah daratan yang diselimuti hutan tak berujung. Di sana, misi telah dimulai. Sang penyihir bayaran muda itu telah menerima permintaan tersebut dan kini tengah bertarung melawan para goblin. Mata merahnya berkilat dengan fokus yang mematikan. Ia membaca setiap gerakan lawannya, pedangnya berkelebat dalam satu tebasan bersih dan presisi, menumbangkan makhluk itu seketika. Ilmu pedangnya begitu akurat dan efisien. Napasnya belum lagi teratur, sesosok goblin yang lebih besar dan buas meraung, mengayunkan kapak beratnya dengan membabi buta. Seketika, ia memutar tubuhnya untuk menghindar. Nyaris saja tebasan maut itu mengenainya. Kakinya bergeser di tanah hutan, bersiap untuk serangan balasan. Pertarungan berakhir dalam sekejap. Saat kesunyian kembali menyelimuti, pemuda itu telah berdiri di atas jasad lawannya. Pakaiannya kotor oleh tanah dan darah. Tanpa ragu, tangannya terangkat, melepaskan gelombang sihir dahsyat. Sihir itu menyapu bersih hutan, memusnahkan sisa-sisa goblin dalam satu serangan mematikan. Dengan napas terengah, ia melapor kembali pada petugas, menyatakan dengan tenang bahwa misinya telah tuntas. Ketiga klien yang merekrutnya saling berpandangan. Raut wajah mereka jelas meremehkan tentara bayaran muda ini. Hanya pria berjubah yang tampak puas, tersenyum tipis sambil memuji kecepatan pembersihan para goblin. Malam harinya, kedai Betlon riuh rendah dengan suara dan aktivitas para pengunjung. Gadis pirang bernama Pelen membentak pemuda itu dengan marah. Manajer kedai berusaha melerainya saat Pelen menuduhnya telah merendahkan diri dengan melayani kaum bangsawan. Sambil mendekat, sang manajer berbisik bahwa Derek tak pernah membahas detail pembayaran dengannya. Mengangkat satu jari, pemuda itu membiarkan kesunyian berbicara. Pelen mendengus, mengira uang mukanya hanya sekeping perak. Namun senyum puas sang manajer mengatakan hal lain. Saat terungkap bahwa uang mukanya adalah satu koin emas, Pelen terbelalak kaget, luapan kegembiraan pun meledak. Ia berseru ingin ikut dalam pekerjaan itu juga. Sesaat kemudian, ia pingsan saking senangnya. Setelah suasana kembali tenang, manajer pun bertanya perihal misi tersebut. Pemuda itu mengangkat bahu. Menjawab misinya sederhana, hanya goblin. Tapi, ia menambahkan sesuatu yang tak terduga. Meski dari penampilan mereka, para klien itu tidak sepenuhnya jujur. Manajer sampai mengerjapkan mata, tak yakin dengan apa yang didengarnya. Sambil menyesap minumannya, pemuda itu menjelaskan bahwa si bangsawan palsu itu tak punya 3 ciri khas kaumnya. Sementara si pelayan, ia jelas-jelas hanya bersandiwara. Tangannya terlalu mulus, tak pernah tersentuh pekerjaan kasar yang biasa dilakukan pelayan. Sebelum ia menyebutkan kejanggalan ketiga, manajer memotongnya, memanggil namanya dengan tegas. Pemuda itu terdiam, mendengarkan pria itu mengingatkannya pada sebuah kebenaran pahit. Tentara bayaran tidak dibayar untuk mempertanyakan motif klien. Tugas mereka adalah bertahan hidup, tuntaskan misi, dan terima bayaran. Tentara bayaran muda itu menerima nasihat itu tanpa membantah. Keesokan harinya, mereka kembali ke Duplain untuk menuntaskan misi secara resmi. Derek melaporkan bahwa ancaman goblin telah dibereskan dan tidak akan muncul lagi dalam waktu dekat. Sang klien memuji hasil kerjanya, lalu menyerahkan sisa bayaran. 2 koin emas yang berkilauan, manajer nyaris kehilangan akal sehatnya. Ia berteriak girang, menyambar koin-koin itu dan mengacak-acak rambut Derek dengan sukacita. Sang bangsawan berdeham, menarik perhatian mereka kembali padanya. Ia lalu menyatakan ingin mengajukan permintaan lain, yang sontak membuat sang manajer terperangah. Saat bayarannya terungkap sebesar 15 koin emas, pria itu membeku tak percaya. Sang bangsawan pun bertanya langsung, apakah Derek akan menerimanya? Penyihir muda itu menatap matanya dan setuju tanpa ragu. Tak lama, mereka berangkat dengan kereta mewah menuju tujuan selanjutnya. Setibanya di sana, mereka disambut oleh kediaman megah milik Grand Duke Duplain. Kemegahan mansion itu membuat manajer terbungkam. Sebelum masuk, si bangsawan palsu bersikeras untuk melakukan perkenalan resmi. Meski manajer merasa itu tak perlu, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Delon, kepala pelayan yang melayani sang Grand Duke. Seketika, kepanikan menjalari sang manajer. Tak lama, wanita itu melangkah maju, memperkenalkan diri sebagai Katarina, kepala pelayan kediaman ini. Akhirnya, pria berjubah membuka identitasnya sebagai Jeden, kapten tentara bayaran Beldin. Barulah saat itu, prajurit muda itu menyadari kebenarannya.
Mereka semua telah menyembunyikan status asli mereka. Masing-masing punya otoritas jauh lebih besar dari yang terlihat. Saat Katarina membawa mereka masuk, barulah sang manajer sadar betapa pentingnya klien mereka yang sebenarnya. Sosok bertudung itu perlahan mengangkat penutup kepalanya. Derek hanya diam, memperhatikan dengan saksama saat wajah yang tersembunyi itu akhirnya tersingkap. Seorang wanita muda yang tenang dan anggun. Ia memperkenalkan diri sebagai Aislinn Eleanor Duplin. Tanpa basa-basi, ia langsung menjelaskan tujuannya. Ia ingin merekrut Derek sebagai guru untuk adiknya, Dayla. Permintaan itu benar-benar di luar dugaan Derek. Mengajar sihir untuk seorang putri bangsawan adalah hal yang tak pernah ia bayangkan. Adegan beralih ke kediaman megah keluarga Duplin, sebuah bangunan luas yang memancarkan aura kekuasaan dan sejarah panjang. Tiba-tiba, pintu kantor yang kokoh itu terbanting terbuka dengan keras. Seorang pemuda bernama Raik menerobos masuk sambil menjambak rambut seorang pelayan yang gemetaran. Amarahnya yang meluap-luap memenuhi ruangan saat ia menantang ayahnya dan sang kakak. Valerian, pria yang duduk di meja, memerintahkan Raik untuk tenang dan menjaga sedikit martabat keluarga. Raik membalas dengan geram, berteriak bahwa martabat adalah hal terakhir yang dipedulikan oleh Delia. Pelayan malang itu hanya bisa menangis histeris, tubuhnya gemetar karena kesakitan dan ketakutan yang luar biasa. Valerian menyela dengan tajam, menyuruh adiknya mengecilkan suara karena mereka sedang ada urusan penting. Namun, Raik sama sekali tak peduli. Dia mendesis marah bahwa lebih dari 10 pelayan telah berhenti bulan ini dan menuntut sampai kapan ayahnya akan mentolerir kelakuan Delia. Amarah Valerian akhirnya memuncak. Ia berdiri dan membentak nama adiknya, memerintahkannya untuk berhenti. Ia mengusir Raik untuk menghentikan semua kekacauan ini dan segera pergi. Namun Raik menolak mentah-mentah, menatap ayahnya dengan sorot mata penuh kebencian. Sang ayah mengingatkan, meski Delia bermasalah, mereka masih punya Aislinn. Raik mendengus dingin, menyarankan bahwa sudah saatnya mereka menyingkirkan gadis itu selamanya. Seketika, suara sang ayah mengeras bagai baja, memperingatkan bahwa keputusan seperti itu bukanlah hak Raik untuk menentukannya. Tak mau kalah, Raik berdalih bahwa mengirim Delia ke biara terpencil akan menyelesaikan semua masalah. Murka sang ayah meledak. Dalam sekejap, ia mencengkeram kerah Raik dan menghantamkan kepalanya ke meja kayu dengan brutal. Meski kesakitan, Raik diperintahkan untuk diam dan sadar akan posisinya. Sambil terhuyung keluar ruangan, Raik menggumamkan sebuah ancaman bahwa suatu hari nanti, ayahnya akan dipaksa untuk memilih. Grenduk hanya menatap kepergiannya dengan wajah suram dan resah. Kembali ke masa kini, Aislinn memandu Derek menyusuri lorong mansion yang panjang dan menggema. Ia bertanya apakah Derek mengenali nama Delia. Derek menjawab bahwa ia pernah melihat nama itu di catatan keluarga. Dengan senyum tipis, Aislinn menjelaskan bahwa saudari perempuannya itu memang jarang terlihat di depan umum. Langkah mereka pun terhenti di depan sebuah pintu besar berukir indah. Tepat saat itu, Valerian keluar dari kantor sambil memapah Raik yang wajahnya babak belur. Valerian menyapa Aislinn dengan hangat, menanyakan kabarnya selama di Elstein. Aislinn menjawab bahwa berkat perhatian keluarganya, ia bisa hidup dengan nyaman di sana. Valerian lalu pamit, berkata Raik butuh perawatan, dan membawa adiknya pergi. Mata merah Derek berkilat samar, mencerna semua yang baru saja ia saksikan. Saat mereka berlalu, mata Derek menangkap sosok pelayan tadi yang kini berlutut di sudut lorong, menangis dalam diam. Saat itulah, Derek akhirnya menyadari betapa berat dan rumitnya situasi yang menyelimuti sosok bernama Delia. Tak lama berselang, Aislinn dan Derek pun duduk untuk membahas perjanjian mereka secara resmi. Ia berterima kasih pada ayahnya, lalu memperkenalkan Derek sebagai guru barunya. Grenduk menatap penyihir muda itu dengan tatapan tajam dan penuh selidik. Tatapan sang Duk begitu tajam dan sulit dibaca. Merasa ayahnya sibuk, Aislinn meminta maaf dan hendak pamit. Namun sebelum mereka melangkah, Grenduk angkat bicara, memerintahkan Derek untuk tetap di tempatnya. Pemuda itu berbalik dengan tenang, balas menatap langsung ke mata sang Duk yang serius. Sinar mentari menerobos jendela tinggi kantor, saat Grenduk terus menulis di atas gulungan perkamen dengan goresan yang rapi dan elegan. Tanpa mengangkat kepala, ia berkomentar betapa mudanya penampilan Derek, dan bertanya apa ia benar-benar berusia 16 tahun. Tanpa ragu sedikit pun, Derek mengonfirmasi usianya. Hening yang menegangkan menyelimuti ruangan, menandakan bahwa percakapan ini baru saja dimulai. Grenduk mengamati pemuda itu sejenak, lalu bertanya apakah ia bisa menggunakan sihir atau tidak. Derek menjawab dengan tenang, menyatakan bahwa ia mampu merapal sihir bintang 1. Sebuah tawa singkat keluar dari mulut sang bangsawan,
seolah geli mendengar jawaban yang sudah ia duga. Namun, ekspresinya kembali mengeras. Ia memperingatkan bahwa kerendahan hati tidak selamanya dianggap sebuah kebajikan, terutama di kalangan tertentu. Derek seketika paham maksud tersembunyi di baliknya dan memilih untuk tetap diam. Ia sadar, di hadapan seorang penyihir bintang 5, kerendahan hati yang ia tunjukkan tidak akan ada artinya. Ia pun meminta maaf jika kata-katanya tadi terdengar tidak sopan. Tapi Grenduk hanya mengibaskan tangannya, berkata bahwa ia paham alasan di balik sikap pemuda di hadapannya itu. Sang Duk berkomentar, dari usianya dan pakaiannya yang lusuh, Derek sama sekali tidak terlihat seperti seorang instruktur sihir. Senyum tipis terukir di wajah Derek saat ia menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya adalah seorang tentara bayaran. Jawaban itu agaknya cukup memuaskan Duk Grenduk yang tak ingin bertanya lebih jauh. Ia pun mempersilakan Derek untuk menempati Pavilion Mansion dan menyuruh pelayan mengantarnya. Namun sebelum beranjak, Derek meminta waktu sejenak untuk bicara sekali lagi. Grenduk berhenti, memberikan perhatian penuh, dan membiarkan pemuda itu melanjutkan perkataannya. Derek menjelaskan posisinya sebagai tentara bayaran, terikat sumpah untuk menuntaskan setiap misi yang diembannya. Misinya dari Aislinn adalah memastikan Delia menguasai sihir, mencapai level yang layak untuk masuk ke lingkaran kaum elit. Penjelasan itu terdengar wajar, membuat Sang Duke heran kenapa Derek merasa perlu menyatakannya secara gamblang. Derek lantas mengaku bahwa ia sesungguhnya punya satu permintaan pribadi. Kening Grenduk sedikit berkerut, bingung dengan alur percakapan yang tiba-tiba berubah. Tiba-tiba, adegan pun beralih. Sebuah piring porselen melayang deras, menghantam dinding ruangan mewah hingga hancur berkeping-keping. Serpihannya berhamburan saat seorang pelayan menjerit ketakutan. Pelayan itu segera memohon ampun pada Delia. Namun, gadis itu menyahut dingin, berkata maaf saja tidak ada gunanya. Dengan murka, ia mengancam pelayan itu dan mengusirnya pergi dari hadapannya saat itu juga. Di tempat lain, Jaden tengah berbincang dengan Aislinn, mempertanyakan keputusannya dalam memilih guru untuk putrinya. Menurutnya, seorang rakyat jelata akan sangat kesulitan untuk mendidik seorang nona bangsawan. Terlebih lagi, mereka punya banyak pilihan yang jauh lebih baik. Aislinn lantas menjelaskan bahwa ia sudah mencoba para penyihir ternama, namun semuanya menyerah di tengah jalan. Itulah alasan mengapa kali ini ia mencoba pendekatan yang berbeda. Jaden mengingatkan kalau mantan guru Derek adalah seorang bangsawan, yang artinya pemuda itu setidaknya pernah merasakan budaya kaum aristokrat. Aislinn setuju, menambahkan bahwa Derek terlihat tenang dan cukup terpelajar untuk membimbing Delia. Sambil tersenyum penuh makna, Jaden menyarankannya untuk lebih mengasah kemampuannya dalam menilai orang. Ia mengungkap fakta bahwa Derek tumbuh besar di jalanan, menjadi tentara bayaran di usia yang sangat belia. Aislinn terdiam mendengarkan, raut wajahnya seketika berubah menjadi penuh pertimbangan. Adegan kembali berganti. Derek diantar menyusuri koridor panjang mansion oleh Delon dan seorang pelayan. Langkah mereka terhenti di depan sebuah pintu raksasa yang tampak menjulang tinggi. Merasakan aura berat dari apa yang menantinya di dalam, Derek mengangkat tangan lalu mengetuk dengan mantap. Ia menunggu dalam hening, namun tak ada jawaban sama sekali. Setelah jeda sesaat, ia mendorong pintu itu hingga terbuka dan melangkah masuk. Dengan suara yang tenang, ia memberi salam perkenalan singkat. Derek menghampiri Delia dan dengan sopan meminta waktu berdua untuk berbicara. Tanpa menoleh, gadis itu menyuruhnya untuk mendekat. Derek pun menurut, berjalan maju dengan langkah yang tenang dan terukur. Seiring jarak mereka yang kian menipis, seulas senyum licik terukir di bibir Delia. Sesaat kemudian, ia menyiramkan isi cangkirnya tepat ke wajah Derek. Cairan itu membasahi rambutnya, mengalir turun melewati pipi, lalu menetes perlahan ke lantai. Delia tersenyum sinis, berkomentar kalau ia salah mengira Derek adalah hama dari selokan yang menyusup ke kamarnya. Mengulang hinaannya, ia bertanya, apa benar Derek adalah tentara bayaran yang dibicarakan para pelayan? Bersandar malas di kursinya, ia menatap Derek dengan jijik, lalu naik ke atas meja untuk memandangnya dari posisi yang lebih tinggi. Ia meraih seember air kotor dan tanpa ragu menuangkan seluruh isinya ke atas kepala Derek. Air busuk itu pun mengguyur sekujur tubuhnya. Derek sama sekali tidak bergerak. Ia hanya berdiri mematung saat air kotor itu menetes dari tubuhnya. Delia mendecih, mengeluh embernya sudah kosong, dan penghinaannya terasa kurang memuaskan. Tepat saat itu, Derek perlahan mengangkat kepalanya. Sorot matanya kini berkobar dengan amarah yang terpendam. Perubahan drastis itu sontak membuat Delia terperangah. Keterkejutan melintas di wajahnya, sebelum ia melancarkan tendangan ke arah Derek. Namun dengan sigap, Derek menangkap kakinya di udara dengan mudah.
Kehilangan keseimbangan, Delia terhuyung di atas meja. Ia meronta-ronta tak berdaya sebelum akhirnya jatuh terjerembab ke lantai. Sambil meringis, ia menutup hidung dan mengeluhkan bau busuk yang menyengat. Salah satu sepatunya terlepas dan mendarat di bahu Dirk. Dirk tetap diam di tempatnya, menatap Delia dengan tenang sambil bertumpu pada meja untuk menjaga keseimbangan. Delia bangkit berdiri dan menyeringai, menyebutnya tikus got. Sekali lagi ia mempertanyakan, bagaimana mungkin orang sepertinya bisa mengajarinya? Adegan beralih sejenak. Grenduk berdiri di dekat jendela, tatapannya menerawang jauh sambil merenungkan permintaan Dirk sebelumnya. Pemuda itu dengan jelas mengatakan bahwa kehadirannya adalah bukti kalau masalah Delia bukanlah hal yang sepele. Ia bertanya, seberapa besar otoritas yang bersedia diberikan oleh Sang Duke kepadanya. Sang Duke hanya terdiam. Tatapan matanya yang tajam seolah menimbang segala implikasi dari permintaan itu. Kembali ke masa kini, Delia masih terduduk di lantai. Wajahnya memerah padam, matanya terbelalak tak percaya. Model, tatapan dingin, Derek menusuknya dari atas, wajahnya tak menunjukkan ekspresi apapun. Setiap gerak-geriknya diawasi dengan seksama, membuat rasa takut perlahan merayap di mata gadis itu. Dengan suara berat yang tak terbantahkan, sebuah perintah keluar darinya, berdiri, tak ada ruang untuk protes. Ingatan melompat ke masa lalu. 3 tahun sebelumnya, di dalam kereta, Derek duduk bersama Katia, bertanya cara menangani murid yang keras kepala. Katia menjawab dengan tenang, bahwa ia akan mencoba memahami mereka lebih dulu, lalu membimbingnya dengan penuh kesabaran. Derek menganggap ide itu terlalu naif. Ia lalu bertanya, bagaimana jika cara itu gagal? Katia menjelaskan, mengajar adalah soal memberi arahan. Namun saat pemahaman tak lagi berguna, metode lain harus digunakan. Nada suaranya berubah kelam saat ia menyebut alternatifnya, yaitu menanamkan rasa takut. Kini, kembali ke masa sekarang, Deila masih membeku di lantai. Derek mengulangi perintahnya, suaranya lebih tajam. Tunjukkan hormatmu dan berdiri. Jangan buat aku mengatakannya lagi. Deila mulai bangkit, api amarah berkobar di wajahnya. Setengah berdiri, ia berteriak dan melayangkan tinju ke arah Derek. Namun Derek bergerak lebih cepat. Sebuah tamparan telak mendarat di wajah Deila dengan begitu dingin. Aku tidak akan mengulang perintahku, desisnya. Kau akan belajar cara memperlakukan orang lain dengan benar. Gadis itu terperangah. Rasa tak percaya di mata Deila seketika berubah menjadi amarah yang meluap. Ia menjerit memanggil pelayan. Beraninya rakyat jelata sepertimu menyentuhku. Teriakannya menggema. Sesaat kemudian, Dian masuk bersama 2 pelayan. Apa yang terjadi di sini? Tuntutnya. Matanya menatap Derek penuh murka. Apa yang kau lakukan padanya? Tanpa sepatah kata, Derek dengan tenang mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya. Ia menyatakan bahwa Sang Grenduk telah memberinya wewenang penuh atas pendidikan Deila. Ekspresi Dian langsung pucat pasi saat melihat segel resmi di gulungan itu. Deila membeku di tempatnya. Kenyataan pahit akhirnya menghantam dirinya. Malam itu, sinar bulan menyelimuti perkebunan duplain yang megah. Di koridor, Valerian berlari kencang, sementara Raik berusaha keras menahannya. Valerian mendobrak masuk ke sebuah ruangan, menuntut dengan marah. Jadi kau tentara bayaran itu? Anak laki-laki itu hanya menatapnya dari balik buku dengan tatapan dingin. Valerian melompat maju, menuduhnya telah memukul adiknya. Dengan tenang, Derek menjawab, Sang Grenduk sendiri yang menyetujui tindakanku. Raik mengingatkan Valerian bahwa ayah mereka sendiri telah memberikan izin penuh. Valerian mendesis pada Raik untuk tidak ikut campur, lalu memerintahkan Derek untuk mengikutinya ke tempat lain. Raik tersenyum sinis, berkomentar bahwa Deila memang butuh pelajaran dan berharap Valerian tidak bertindak terlalu jauh. Derek hanya mengamati mereka pergi tanpa berkomentar sedikit pun. Raik mendengus, bertanya-tanya mengapa kakaknya terus melindungi gadis manja itu. Adegan beralih, menampilkan sosok Deila yang jauh lebih muda, kecil, ketakutan, dan sendirian. Kembali ke masa kini, Valerian berhenti di depan pintu tertutup dan memberi isyarat agar Derek masuk. Ini, dulu kamar Deila, jelasnya lembut. Semuanya dibiarkan persis seperti saat ia pergi. Ruangan itu terasa seolah membeku dalam waktu. Perhatian Derek kemudian tertuju pada sebuah kanvas di dekat jendela. Sebuah lukisan yang belum selesai terpajang di sana. Warnanya cerah, namun sebagian besar masih kosong. Valerian bicara dengan lirih, mengungkapkan bahwa adiknya sangat suka menggambar. Dulu ia akan dengan semangat memanggilnya untuk memamerkan karyanya. Matanya selalu berbinar penuh sukacita. Tapi, ia tidak pernah menyelesaikan lukisannya, hanya mewarnai bagian favoritnya dan meninggalkan sisanya.
Setelah hening sejenak, Valerian meminta maaf karena telah lepas kendali sebelumnya. Derek menanggapi dengan tenang, lalu bertanya mengapa ia dibawa ke ruangan yang penuh dengan karya seni yang tak selesai ini. Wajah Valerian menjadi muram. Ia berkata Dayla tidak pantas ditertawakan, namun adiknya itu terobsesi dengan garis keturunan keluarga. Obsesi itulah yang membuatnya diusir dari kediaman utama dan dikurung di sayap bangunan ini. Suaranya bergetar saat mengakui, andai saja Dayla bisa mempelajari satu sihir bintang saja, mungkin ia bisa meyakinkan ayah mereka untuk mempertimbangkannya kembali. Sambil mencengkeram lengan Derek, Valerian memohon bantuannya untuk sang adik. Derek menghentikannya, meminta waktu sejenak untuk berpikir. Ia menunjukkan bahwa Dayla belum benar-benar meninggalkan sihir. Buku-buku di kamarnya penuh dengan coretan dan catatan tangan. Ia bertanya apakah buku-buku itu berasal dari sekolah sihir, dan Valerian langsung mengiyakannya. Sebuah pemahaman terlintas di wajah Derek. Pandangannya kembali tertuju pada sebuah lukisan yang belum selesai. Lukisan itu menggambarkan hutan yang cerah, namun dibiarkan kosong. Sambil memegang salah satu buku sihir, tatapan Derek mengeras penuh tekad. Ia mengembalikan buku itu dan berkata singkat, "Aku akan mencobanya." Malam pun turun menyelimuti perkebunan duplain yang luas. Di sayap bangunan, Dayla tertidur lelap, sampai tiba-tiba seember air es menyiramnya tanpa peringatan. Ia tersentak bangun, berteriak kaget dalam keadaan basah kuyup. Di hadapannya, Derek berdiri menjulang. Seringai tipis terukir di wajah Derek. "Apa kau pikir ini waktunya untuk tidur?" Amarah Dayla meledak. "Kau sudah gila." Dia menuntut. Bagaimana bisa pria ini menerobos masuk ke kamarnya? Mengabaikan semua protes, lengannya dicengkeram dengan kasar. "Kita akan pergi ke suatu tempat penting." Teriakan minta tolongnya menggema di koridor. Tapi tak ada seorang pun yang datang. Tanpa belas kasihan, Derek menyeretnya keluar mansion, menuju kegelapan hutan yang menelan. Di sana, tubuhnya dihempaskan begitu saja. Rasa sakit yang tajam menusuk seluruh tubuhnya. Sambil menahan sakit, dia berteriak, "Dasar gila, apa kau pikir kekejaman ini akan memberiku pelajaran?" Namun, Derek hanya menjawab dengan nada yang dingin. "Kau tidak pernah mau mendengar," ujarnya. "Mau tahu sesuatu yang menarik?" Senyum iblis terukir di wajahnya saat dia mengaku. Betapa dia menikmati menghancurkan harga diri para bangsawan. Rasa dingin teror merayap di tulang punggung Dayla. "Apa maksudmu?" desaknya. Derek mendekat, berbisik seperti racun, "Bimbingan itu hanya kedok untuk mendekati dan menghancurkan orang sepertimu." Kilatan baja terlihat saat pedangnya terhunus. Dengan suara dingin, dia berkata betapa merdunya jeritan para bangsawan. Sambil mundur ketakutan, Dayla berteriak, "Kau pikir bisa lolos begitu saja?" Dengan pedang teracung, Derek mengingatkannya akan takdirnya, "Kau akan kebiara, tak ada yang akan percaya ceritamu. Dan jika sesuatu terjadi, lanjutnya, aku bisa membayarnya dengan nyawamu, melakukan kebaikan untuk keluargamu dengan melenyapkanmu." Kepanikan total mencengkeram hatinya. Dia sadar, tinggal di sini berarti mati. Dayla segera bangkit, berlari menembus hutan belantara. Dia tahu medan ini, dia bisa menghilang. Jika berhasil kembali ke mansion, Dereklah yang akan hancur. Tapi kemudian, dia merasakannya. Gelombang panas membakar udara di belakangnya. Api membara dalam gelap, membentuk bola raksasa yang mengerikan. Tanpa ragu, Derek melepaskan sihir itu padanya. Dayla menoleh ngeri, langsung mengenali mantra itu seketika. Sihir api bintang 2? Mustahil bagi seorang rakyat jelata. Keputusasaan memenuhi matanya saat Derek menatapnya dengan tenang. Senyum kejam terpampang jelas di wajahnya. Bola api itu menghantam tanah tepat di belakangnya. Hawa panas menerjang maju seperti binatang buas. Dia menjerit saat ledakan dahsyat meletus. Gelombang kejut melempar tubuhnya ke udara, lalu menghempaskannya tanpa ampun ke tanah. Terkapar di tanah hutan yang dingin, rasa takut menyesakkan dada Dayla. Detak jantungnya bergemuruh memekakkan telinga. Suara langkah kaki mendekat. Saat dia mendongak, Derek sudah di sana. Dia tersenyum tipis, sepertinya sihirku meleset. Memaksa tubuhnya berdiri, Dayla kembali berlari sekuat tenaga. Paru-parunya serasa terbakar, ranting-ranting menggores kulitnya. Kebencian terpancar dari wajahnya saat dia menoleh ke belakang. Dia menolak membiarkan rasa takut jadi hal terakhir yang dilihat pria itu. Tapi tenaganya habis sudah. Kakinya tersandung dan dia jatuh tersungkur. Setiap ototnya menjerit kesakitan. Dia mencoba bangkit, tapi tubuhnya membeku. Sebuah belati es melayang. Hanya beberapa inci dari wajahnya, memancarkan cahaya dingin yang menembus kegelapan. Panah es itu bergetar, syarat dengan niat membunuh.
Napasnya tercekat saat panah itu melesat melewati pipinya dan menancap dalam di tanah. Hawa beku langsung menyebar di sekelilingnya. Deila tak bisa bergerak sedikit pun. Dengan santai, Derek memuji kecepatannya. Mengesankan untuk seseorang yang hanya diam di dalam sangkar. Dengan napas terengah, Deila menatapnya penuh kengerian. Tapi dia menolak untuk menyerah. Dia menyeret tubuhnya untuk berdiri dan kembali berlari ke dalam hutan. Kali ini, Derek tidak mengejarnya. Dia hanya menonton dengan senyum tipis tersungging di bibirnya saat Deila berlari dengan sisa-sisa tenaga. Kepanikan mulai menguasai pikirannya. Dia tahu ini takkan bertahan lama. Setiap arah terasa sama saja. Setiap bayangan seolah ingin menelannya hidup-hidup. Sementara itu, Derek berlutut dan menyentuh tanah. Cahaya redup menyebar saat mantra pelacaknya aktif. Saat dia mengangkat wajahnya, jejak mangsanya terlihat begitu jelas baginya. Saat dia mengikuti jejak itu, sesuatu terasa janggal. Hutan ini seolah bergerak sesuai ritme Derek. Teringat lukisan-lukisan yang pernah dilihatnya, dia akhirnya paham. Dia bukan hanya melukis pemandangan, dia menuangkan koneksinya dengan tempat ini ke atas kanvas. Menangkap emosi hutan dan semua potensinya. Akhirnya terpojok, Deila berteriak dan melemparkan batu ke arahnya. Dengan sisa tenaga yang dia miliki. Tapi Derek sama sekali tak bergeming. Dalam satu gerakan halus, pedangnya berkelebat, membelah batu itu menjadi dua dengan mudah. Mata Deila terbelalak tak percaya. Derek mengakui tekadnya, kau memilih bertarung daripada lari. Tapi kakinya sudah tak sanggup lagi menopang. Dia ambruk, benar-benar kehabisan tenaga. Derek mendekat. Kau sudah tak punya kekuatan lagi, bisiknya. Ujung pedangnya terarah padanya, ada kata-kata terakhir. Tawa getir dan hancur lolos dari bibirnya. Dia menatap pria itu dengan tatapan menantang. Aku takkan pernah minta maaf, desisnya. Cepat selesaikan saja. Alih-alih menjawab, sebuah keheningan yang menyesakkan menyelimuti mereka berdua. Butiran air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang memerah. Saat pertanyaan itu meresap, ia berbisik dengan suara bergetar bahwa tanpa garis keturunannya, ia bukan siapa-siapa. Tiba-tiba, ia menjerit histeris, meneriakkan kata sihir berulang kali. Amarah dan keputusasaan serasa merobek-robek jiwanya. Ia menantang Derek, apa dia pikir dirinya belum pernah mencoba sekuat tenaga. Derek hanya diam membisu. Isak tangisnya pecah, menyuarakan kepedihan bahwa semua kerja kerasnya tak pernah ada artinya. Dengan air mata membanjiri wajahnya, Deila menunduk pasrah, bertanya-tanya apa artinya hidup jika hanya garis keturunan yang jadi satu-satunya pegangannya. Suara Deila tercekat saat ia mempertanyakan jati dirinya yang sebenarnya. Kata-katanya lenyap di telan udara malam. Derek tak menjawab. Tatapannya dingin, membiarkan keheningan menyiksa menyelimuti mereka. Seolah menimbang sesuatu yang tak terlihat, perlahan, cahaya biru lembut mulai menyelimuti ujung pedangnya. Deila mengangkat wajahnya yang basah kuyup, kebingungan dan ketakutan berbaur di sorot matanya. Saat ia mencoba membaca niat Derek, pria itu mengangkat pedangnya dan berbicara dengan nada yang menusuk. Ia berkata sudah cukup mendengar keluh kesah Deila untuk malam ini. Tak ada sedikit pun kehangatan dalam ucapan selamat tinggalnya. Rasa panik menjalari Deila seketika. Tanpa ragu, Derek mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh. Deila memejamkan matanya erat-erat, pasrah menanti ajalnya. Tubuhnya menegang, menunggu rasa sakit yang tak kunjung tiba. Detik-detik terasa begitu lambat. Saat ia memberanikan diri membuka mata, tubuhnya membeku, tak percaya. Sebuah dinding es kristal yang megah berdiri kokoh di hadapannya, berkilauan lembut di tengah kegelapan. Ia menatapnya, napasnya tertahan di tenggorokan. Di seberang dinding es itu, Derek berdiri tenang, mengamati reaksi Deila dengan saksama. Saat itu juga, Deila merasakan sensasi aneh menjalar di lengannya. Ia menunduk dan melihat tangannya mulai berpendar dengan cahaya biru samar. Dia berhasil, mananya telah merespon. Derek dengan tenang menyarungkan kembali pedangnya dan memberinya ucapan selamat yang singkat. Diikuti permintaan maaf atas sikap kasarnya yang keterlaluan sebelumnya. Deila hanya bisa terdiam, otaknya mencoba memproses semua yang baru saja terjadi. Derek menjelaskan, itu hanyalah manifestasi mana biasa. Akan tetapi, fakta bahwa ia berhasil melakukannya, kesadaran itu seketika menghancurkan seluruh ketenangannya. Air mata kebahagiaan mengalir deras saat tawa dan isak tangis bercampur menjadi satu. Dengan luapan kegembiraan, ia berteriak lega, merayakan kenyataan bahwa ia akhirnya bisa menggunakan sihir. Meskipun kecil, Derek hanya diam di dekatnya, membiarkannya meluapkan semua emosi yang selama ini terpendam dalam jiwanya. Setelah Deila lebih tenang, Derek mengatakan bahwa ia termasuk dalam sekolah liar. Pernyataan itu membuatnya terperangah.
Derek lanjut menjelaskan bahwa kebanyakan bangsawan diajarkan sihir melalui sekolah regulasi. Itulah alasan Dayla selalu kesulitan. Memaksakan sistem itu bagai memakai pakaian yang tak pernah dimaksudkan untuknya. Dayla pun bertanya bagaimana Derek bisa tahu secepat itu. Sambil tersenyum tipis, Derek mengaku bahwa ia telah melihat lukisan Dayla dan merasakan jejak mana yang tertinggal di dalamnya. Ia menjelaskan bahwa penyihir alam liar secara naluriah mampu beresonansi dengan alam. Mereka mengungkapkannya jauh sebelum sadar apa itu. Pencerahan terpancar di wajah Dayla. Ia bangkit dan berkata, "Cukup untuk malam ini." Meski mananya telah bangkit, perjalanannya baru saja dimulai. Saat Derek berbalik untuk pergi, Dayla memanggil namanya. Derek berhenti dan menatapnya. Dengan malu-malu, Dayla meremas kedua tangannya dengan erat. Ia mengucapkan terima kasih dengan suara lirih. Derek tampak ragu sejenak, lalu hanya berkata sudah waktunya mereka kembali bersama. Mereka pun berjalan kembali menuju kediaman utama. Di sepanjang jalan, Derek mengomentari salah satu lukisannya. Dengan lembut, ia mengakui bahwa lukisan itu adalah karya terbaik dari Dayla. Keesokan paginya, fajar baru menyingsing, menandai sebuah awal yang baru. Dayla terbangun dengan perasaan yang berbeda, lebih tenang dan lebih fokus. Dengan tekad membara, ia mengangkat tangannya dan memejamkan mata, mencoba memanggil kembali mananya dengan hati-hati. Dayla menatap tangannya yang terulur, keningnya berkerut dalam konsentrasi penuh. Ia mencoba mengendalikan energi asing yang mengalir di dalam dirinya. Namun, saat ia mencoba membentuknya, kekuatan itu lenyap begitu saja, laksana kabut. Cahaya samar itu pun padam, meninggalkan Dayla yang menatap telapak tangannya dengan putus asa. Ternyata, bahkan setelah bangkit, mengendalikan mana jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Sementara itu, di luar kamarnya, seorang pelayan mendekat sambil membawa keranjang cucian. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka tanpa peringatan. Pelayan itu menjerit kaget dan terjatuh ke belakang. Ember yang dibawanya terguling, menumpahkan air kotor ke lantai, dan membasahi kaki telanjang Dayla. Sang tuan muda sama sekali tak bergeming. Dengan tubuh gemetar, sang pelayan bersujud memohon ampunan berulang kali. Suaranya tercekat oleh rasa takut, siap menerima hukuman terberat sekalipun. Seperti biasa, Dayla hanya menatapnya tanpa sepatah kata pun. Raut wajahnya dingin dan tak bisa ditebak. Keheningan yang mencekam itu berlangsung begitu lama, membuat sang pelayan semakin panik hingga menempelkan dahinya ke lantai, memohon belas kasihan. Lalu, dengan nada yang tenang, Dayla berkata, "Lain kali, lebih berhati-hati." Tanpa kata-kata lagi, ia berbalik dan melangkah pergi. Pelayan itu masih terpaku di lantai, membeku. Ia syok, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tak ada tamparan, tak ada bentakan, tak ada hukuman kejam. Para pelayan lain segera berkerumun, berbisik tak percaya saat tahu bahwa tuan muda itu melepaskannya hanya dengan sebuah peringatan ringan. Sementara itu, di sudut lain mansion, Derek terlelap dalam tidurnya. Sama sekali tak menyadari keributan kecil yang terjadi. Namun, ketenangannya pecah oleh suara gedoran keras yang menggema di pintu kamarnya. Seseorang memanggil namanya. Dengan mata setengah terpejam, Derek duduk dan mengucek matanya, masih mencoba memproses apa yang terjadi sebelum pintu kamarnya didobrak terbuka. Dayla menerobos masuk. Dengan Delon mengekor di belakangnya, mendesak Derek untuk segera mengajarinya cara mengendalikan mana. Delon menatap Dayla dengan ekspresi terperangah, sulit percaya kalau gadis itu benar-benar berhasil membangkitkan sihir. Dayla sama sekali tak peduli dengan reaksi mereka. Ia menatap tajam Derek, mengulangi permintaannya sekali lagi. Jelas tak berminat berdebat sepagi ini, Derek menyuruhnya untuk kembali lagi nanti siang. Tanpa basa-basi, ia menutup pintu tepat di depan wajah mereka. Delon hanya bisa berdiri terpaku, terkejut melihat perubahan pada diri Dayla, namun gadis itu sama sekali tak goyah. Seketika, amarah Dayla meledak. Ia menggedor-gedor pintu, berteriak agar Derek keluar dan mengajarinya detik itu juga. Satu-satunya jawaban yang ia dapat adalah keheningan. Derek sudah kembali tidur, meninggalkan Dayla yang mendidih karena marah di lorong. Siang harinya, cahaya matahari hangat menyinari mansion Duplain yang megah, menerobos masuk melalui koridor-koridornya yang panjang. Terdengar langkah kaki yang bergema dengan mantap. Di dekat sana, dua pelayan sedang berbisik-bisik, menggosipkan bagaimana Dayla tidak membuat onar seharian ini. Salah satunya bahkan menambahkan dengan suara berbisik bahwa tuan muda itu ternyata sudah berhasil membangkitkan sihirnya. Raik yang kebetulan lewat, sontak menghentikan langkahnya saat mendengar percakapan itu. Matanya terbelalak saat ia berbalik dengan tajam ke arah para pelayan, menuntut mereka mengulangi apa yang baru saja mereka katakan. Sementara itu di ruang kerjanya, Grendok terus menulis dengan tenang, sampai akhirnya Aiselin datang membawa kabar mengejutkan itu.
Menurut para pelayan, Dayla memang telah berhasil membangkitkan sihir. Pria tua itu akhirnya bisa sedikit rileks, raut kelegaan terpancar di wajahnya. Namun, ia memperingatkan untuk tidak terlalu cepat bergembira, karena berhasil membangkitkan mana saja tidak membuktikan apapun. Mendengar itu, Aiselin mendecakkan lidahnya kesal, menegur bahwa adik mereka pantas mendapat pujian karena sudah berhasil sejauh ini. Ayah mereka hanya mendengarkan perdebatan itu dalam diam. Ekspresi wajahnya sama sekali tak bisa ditebak. Raik kembali mengingatkan mereka akan kelakuan Dayla di masa lalu, dan bersikeras bahwa ini saja tidak cukup untuk menyelamatkannya dari pengasingan ke biara. Grenduk tidak mengatakan apa-apa lagi. Jelas ia sedang menimbang-nimbang keputusan selanjutnya. Kembali di kamarnya, Dayla duduk membelakangi pintu, dengan tangan terlipat di dada, tampak sedang merajuk. Derek menghampirinya dan bertanya apakah ia marah karena pintunya ditutup tadi pagi. Tanpa menoleh, Dayla menjawab bahwa ia tidak kesal. Derek mengoreksi, "Kau sedang marah." Ia memperingatkan bahwa meluapkan emosi tidak akan mengubah situasi apapun. Dayla membalas dengan ketus, "Aku tidak bersikeras, aku hanya marah." Dengan tenang, Derek menjelaskan bahwa terburu-buru hanya akan memperburuk segalanya. Kemajuan butuh kesabaran dan proses yang benar. Akhirnya, kesabaran Dayla habis. Dayla berbalik dan berteriak, "Sudah kubilang aku ini marah, bukan merajuk." Derek tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap Dayla dengan tatapan datarnya. Keheningan itu terasa jauh lebih berat daripada omelan apapun. Sadar usahanya sia-sia, Dayla menghela napas dan bergumam, "Baiklah, kalau kau memaksa, anggap saja aku sedang merajuk." Kata-katanya akhirnya memancing reaksi. Derek bersandar di kursinya dan mulai menjelaskan. Hanya karena ia berhasil membangkitkan mana, bukan berarti ia sudah siap menggunakannya seenaknya. Dayla menguap, lalu mengeluh kalau Derek terdengar seperti instruktur yang kaku dan membosankan. Wajah Derek seketika menggelap. Ia bertanya, "Oh, jadi kau lebih suka metode yang tidak terlalu kaku?" Seketika, ingatan tentang hutan belantara dan auranya yang mencekam terlintas di benak Dayla. Tubuhnya langsung menegang, rasa takut seketika menghapus semua sifat keras kepalanya. Dayla segera meminta maaf, memintanya untuk melupakan perkataannya barusan dan melanjutkan pelajaran dengan cara yang benar. Derek hanya mengangguk singkat, dan pelajaran mereka pun akhirnya dimulai. Derek membuka pelajaran dengan menjelaskan tujuan mereka secara gamblang. Kali ini, mereka akan fokus pada manifestasi sihir itu sendiri. Ia menjelaskan bahwa aliran liar tidak mengikuti aturan yang kaku. Aliran ini lebih menghargai insting, kebebasan, dan harmoni dengan sifat alami penggunanya. Pria itu menambahkan, kalau pendekatan ini memang diciptakan khusus untuk Dayla. Mendengar itu, Dayla sontak terkejut. Pria itu melanjutkan, temperamen liarnya sangat selaras dengan jalur sihir ini, apalagi ditambah dengan darah bangsawan yang mengalir di tubuhnya. Kombinasi itu memberinya fondasi sihir yang luar biasa. Dayla terdiam sejenak, pipinya langsung merona merah. Dengan ragu ia bertanya, apa pria itu benar-benar menganggapnya sangat berbakat. Ketika pria itu mengiyakan dengan tenang, kebahagiaan Dayla meledak tak tertahankan. Ia langsung melompat dari kursinya. Matanya berbinar penuh semangat, dan ia bertanya, apakah ini artinya dia adalah seorang jenius? Seketika, percakapan mereka berubah menjadi perdebatan sengit tentang apakah bakat saja sudah cukup untuk menjadikan seseorang jenius sihir sejati. Di balik pintu, Raik mendengar semuanya. Ekspresinya berubah kelam, dipenuhi amarah yang membara. Setelah terdiam sejenak, ia mendesis kesal dan berbalik pergi. Jelas sekali, ia sangat terusik dengan kemajuan pesat adiknya. Hari demi hari pun berlalu dalam pusaran latihan tanpa henti di dalam mansion Duplain. Suatu pagi, Dayla tiba-tiba menerobos masuk ke kamar Derek. Dengan bangga, ia pamer kalau sudah bisa memanggil mana, walau masih kesulitan mengendalikannya. Di lain waktu, ia mengganggunya saat makan siang, hanya untuk menunjukkan sihir tipe S yang baru berhasil ia bangkitkan. Setiap ada kesempatan, Dayla selalu menarik Derek. Dengan semangat ia memamerkan setiap kemajuan kecil yang berhasil ia capai. Hingga suatu sore, Dayla melihat Derek sedang tenang membaca buku di bawah pohon, dan hal itu membuatnya geram. Gadis itu langsung berlari menghampirinya, menuduh Derek telah melalaikan latihannya, padahal ia sendiri yang menyuruhnya tetap di sayap mansion. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Derek menjawab, justru karena itulah ia membawa buku-buku ini untuk dibaca. Tak mau kalah, Dayla sesumbar kalau ia akhirnya berhasil mengalirkan mana dengan benar, dan langsung menarik Derek dengan paksa agar ia menyaksikan kemajuannya. Sementara itu, di tempat lain, Valerian berdiri cemas di dekat jendela. Ketika pintu akhirnya terbuka dan Derek masuk, bangsawan muda itu langsung memintanya duduk.
Begitu Derek duduk, Valerian tanpa basa-basi langsung menanyakan perkembangan Dayla. Derek menjawab dengan jujur. Kemajuan Dayla memang luar biasa, tapi untuk menguasai satu mantra bintang satu saja butuh waktu yang sangat lama. Valerian mengangguk mengerti. Lalu ia memberitahu kalau ibunya akan kembali dari pertemuan minggu depan. Ia memperingatkan Derek kalau ibunya adalah orang yang sulit dihadapi dan para bangsawan biasanya tidak suka melihat orang biasa menduduki posisi penting. Derek memahami peringatan itu, lalu bertanya, apa itu alasan Valerian memanggilnya kemari? Valerian terdiam sejenak, jelas sekali ia sedang memilih kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Ia lalu mengungkapkan kalau Dayla akan segera menjadi kepala keluarga Dupline. Dan posisi itu membawa tanggung jawab yang sangat besar. Ia mulai bicara bertele-tele soal ketulusan, penampilan, dan rumitnya hati manusia. Kehilangan kesabaran, Derek memotongnya dan menyuruhnya langsung ke inti permasalahan. Sambil mengepalkan tangannya dengan erat, Valerian akhirnya mengakui masalah yang sebenarnya. Dengan nada frustrasi, ia mengeluh kalau Dayla tak mau lagi menghabiskan waktu dengannya. Derek hanya menatapnya bingung, tak tahu harus berkata apa. Valerian mulai bernostalgia tentang masa kecil mereka, mengingat bagaimana Dayla dulu selalu menyambutnya dengan senyum yang paling ceria. Tapi sekarang, gadis itu hanya mengikuti Derek kemanapun ia pergi, seolah mengabaikan semua orang di sekitarnya. Dengan putus asa, ia memohon saran Derek tentang bagaimana cara mendapatkan perhatian Dayla kembali. Sebagai bukti usahanya, ia mengeluarkan sebuah boneka yang ia pelajari dari para pelayan. Dengan bangga ia bertanya, apakah boneka itu mirip dengan Dayla? Derek menatap boneka itu dengan tatapan dingin, lalu bertanya apa Valerian sedang mencoba melakukan suatu ritual kutukan. Merasa tersinggung, Valerian mulai mengomel, lalu akhirnya menyerah, dan berkata kalau Derek sama sekali tidak berguna dalam urusan hati. Tak lama kemudian, Derek berpapasan dengan Mea Dupline dan pelayannya di koridor. Dengan senyum ramah, Mea berkata, kalau ia dengar, mereka menemukan seorang guru sihir yang hebat. Ia pun memperkenalkan diri dengan sopan dan menawarkan hadiah sebagai tanda persahabatan. Derek menolaknya mentah-mentah. Ia menegaskan kalau dirinya tidak terikat dengan keluarga bangsawan manapun. Mea tampak bingung dan bertanya apa maksud dari perkataannya barusan. Dengan ekspresi tenang namun tegas, Derek menjawab, kalau ia hanyalah seorang rakyat biasa. Pengakuan itu jelas membuat Mea terperangah kaget. Adegan beralih ke seminggu sebelumnya, di gerbang mansion. Aelan berterima kasih pada Derek karena sudah bersedia menjaga adiknya. Dengan senyum lembut, ia menjelaskan kalau harus kembali ke Ebelesten. Jadi ia menitipkan Dayla sepenuhnya dalam pengawasan Derek. Derek mengangguk, mengonfirmasi kalau ia mengerti tugasnya. Manajer kedai di dekat sana nyeletuk kalau jawaban Derek terdengar sangat datar dan memperingatkannya untuk cepat menyelesaikan urusan itu. Kalau tidak, Valerian pasti akan terus mengeluh tanpa henti. Derek hanya diam menatap kereta kuda yang perlahan menghilang di kejauhan. Beberapa saat kemudian, Aelan tiba-tiba panik. Ia baru sadar telah melupakan sesuatu yang sangat penting. Ibu mereka akan kembali minggu depan. Derek tak kunjung paham mengapa hal itu begitu penting, sampai Aiselin menggambarkan sang ibu sebagai perwujudan amarah yang berjalan. Kembali ke masa kini, suara Mai menggema di seluruh kediaman Mason, meluapkan amarah pada suaminya soal guru biasa putri mereka. Dengan nada tenang, Grandok memintanya mengecilkan suara. Tapi Mai tak peduli. Ia bersikeras kalau sumber masalahnya adalah Dayla sendiri. Sang Duk mengakui. Dia pun enggan menugaskan peran sepenting itu pada rakyat jelata, namun ia mengingatkan bahwa setiap guru bangsawan yang mereka sewa, satu persatu telah angkat tangan. Dan yang terpenting, ia menekankan satu fakta kunci. Aiselin sendirilah yang merekomendasikan Derek. Meski begitu, Mai menolak untuk mengalah. Baginya, nama baik keluarga Dupline harus dipertahankan. Dia menyodorkan adiknya, Plum, untuk menggantikan posisi guru Dayla. Gagasan itu seketika membuat Grandok mengerutkan dahi. Menarik Plum dari tanggung jawabnya untuk pelajaran privat terasa sangat tidak masuk akal baginya. Amarah Mai akhirnya meledak. Dia berteriak bahwa status sosial adalah medan perangnya sendiri, yang butuh strategi tanpa henti sambil menatap tajam suaminya. Dia menyatakan dengan lantang bahwa putri mereka akan jadi bahan olokan di kalangan masyarakat bangsawan jika terus-menerus belajar di bawah bimbingan rakyat jelata tak dikenal. Valerian mencoba maju, mendesak ibunya untuk tenang dan mengakhiri perdebatan. Namun Mai mengabaikannya mentah-mentah dan memerintahkannya pergi. Baginya, masalah ini terlalu serius untuk dicampuri. Saat itulah, Raik angkat bicara, mengalihkan arah perdebatan. Menurutnya, pertanyaan sesungguhnya bukan soal status, tapi apakah rakyat jelata itu benar-benar punya kemampuan mengajar.
Senyum licik terukir di wajah Mae mendengar kata-katanya. Sementara itu, kekhawatiran di wajah Palirian semakin dalam. Raik melanjutkan, meski tak lazim seorang jelata mengajar bangsawan, hal itu bisa diterima jika sang guru membuktikan nilainya. Dia pun mengusulkan sebuah tes, duel sihir melawan Derek. Grenduk menolaknya mentah-mentah. Dia memperingatkan putranya bahwa Derek adalah seorang penyihir sejati. Raik, yang tak suka dibantah, tidak mau menyerah. Dia menawarkan pendekatan lain, menguji Dayla sebagai gantinya. Palirian menatapnya dengan tatapan tak percaya. Raik menjelaskan dengan dingin, jika Derek memang guru yang hebat, maka kemajuan Dayla akan menjadi buktinya. Grenduk terdiam. Jelas ia sedang mempertimbangkan ide itu. Palirian mencoba protes, namun Raik sudah melangkah pergi, siap menjalankan rencananya. Begitu mereka meninggalkan ruangan, Palirian langsung meledak, menuntut jawaban apakah saudaranya itu sudah gila. Mengusulkan hal gila semacam itu pada saudari mereka. Raik balas membentak, mengingatkan Palirian bahwa Dayla telah berubah dan semua masalah yang pernah ia timbulkan. Palirian bersikeras, Dayla adalah satu-satunya saudari mereka, dan wajib dilindungi apapun yang terjadi. Raik tertawa sinis. Kau masih percaya omong kosong soal garis darah terkutuk itu? Dia berteriak bahwa darah itulah yang nyaris menghancurkan keluarga mereka berkali-kali. Palirian membeku, terhenyak oleh racun di setiap kata saudaranya. Dengan tatapan sedingin es, Raik menyatakan nasib terbaik Dayla adalah tetap terkunci selamanya, sebelum akhirnya pergi. Ditinggal sendirian di lorong, Palirian menatap punggung saudaranya. Wajahnya mengeras saat sebuah rencana mulai terbentuk dalam benaknya. Pagi itu, kicau burung terdengar damai di sekitar halaman mansion. Namun ketenangan itu pecah saat Dayla mendobrak masuk ke kamar Derek, matanya menyala-nyala. Dia menatapnya, jelas tak sabar, dan bertanya apa maunya pagi-pagi begini. Sebuah gulungan dilempar ke atas buku yang sedang dibaca Derek. Dengan tangan terlipat, Dayla memperingatkannya. Kalau kau kalah dalam duel nanti, kau kupecat. Derek melirik dokumen itu, dengan tenang ia menunjukkan bahwa Raik adalah penyihir bintang 1 yang berpengalaman. Sehingga kemenangan nyaris mustahil. Dayla meledak, kalau aku yang kalah, aku yang akan menanggung akibatnya. Tak terpengaruh. Derek hanya tersenyum tipis. Baginya, dia hanyalah tentara bayaran yang disewa, tidak lebih. Dia menambahkan, bayaran yang diterimanya sudah jauh melebihi ekspektasi. Kata-katanya membuat Dayla terdiam. Dia menuntut jawaban. Apa dia sungguh tak peduli jika dipecat? Derek tak menjawab. Keheningannya sudah menjelaskan segalanya. Seminggu berlalu dalam sekejap, dan hari duel yang dinanti akhirnya tiba. Arena terbuka itu riuh dengan semangat penonton. Para anggota keluarga Dupline dan pelayan mereka berkumpul. Grenduk dan Mae memasuki arena dengan aura yang mengintimidasi. Pandangan Sang Duk tertuju pada Derek yang sudah menunggu di medan perang. Penyihir muda itu membungkuk hormat, ekspresinya tenang dan tak terbaca. Sang Duke mengamatinya lekat-lekat, menyadari tak ada sedikit pun jejak kegugupan di wajah Derek. Setelah duduk, ia memutuskan belum saatnya melepas guru setenang ini. Tak lama, Raik memasuki arena. Gerakannya penuh perhitungan, ekspresinya sedingin es. Dia mengumumkan bahwa pertarungan ini bukan sekadar ujian biasa. Niatnya jelas, menghancurkan Dayla sepenuhnya, membuatnya menyesali setiap kesalahan yang pernah ia perbuat. Sesaat kemudian, Dayla melangkah ke arena dengan tudung menutupi wajahnya. Wajahnya memancarkan tekad yang membara. Sementara pikirannya kembali pada percakapan terakhir mereka. Ia pernah bertanya pada Derek, apakah pria itu benar-benar tidak peduli dengan nasibnya. Derek hanya berkata bahwa pertumbuhan sihirnya sudah mengarah ke jalur yang benar. Dengan bingung dan isak tangis, Dayla mempertanyakan mengapa Derek terus membahas garis keturunan Dupline. Pria itu mengingatkannya bahwa sekolah sihir liar lebih menekankan penemuan diri daripada sekadar instruksi yang kaku. Dalam keputusasaannya, Dayla menuntut untuk tahu kenapa Derek baru mengatakan semua itu sekarang. Namun Derek hanya terdiam sambil menundukkan kepala. Dayla mengakui bahwa ia bukanlah murid yang ideal, tapi ia memohon agar gurunya tidak meninggalkannya. Ia tidak menginginkan guru lain. Derek hanya mendengarkan dalam keheningan, dengan punggung yang tak berbalik sedikit pun. Setelah jeda yang panjang, Derek mengaku bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang etiket duel para bangsawan. Ia belum pernah bertarung dengan aturan semacam itu. Kenangan pahit kembali menghantamnya. Hidup Dayla yang selalu di bawah penilaian, bisikan kritik, dan tatapan penuh kekecewaan. Derek kemudian berkata, ia bisa mengajarinya cara untuk menang. Jika memang itu yang Dayla inginkan, bayangan kegagalan masa lalunya membanjiri benaknya. Dengan air mata yang mengalir di pipi, ia setuju dan memohon pada Derek untuk membuatnya menang.
Karena itulah ia kini memasuki arena. Bukan lagi sebagai adik Raik, dan bukan sebagai putri bungsu dari keluarga Duplin. Derek mengerti, Dila berdiri di sana murni sebagai seorang penyihir dan sebagai muridnya yang siap bertarung. Arena pertemuan menjadi senyap saat Dila berdiri di tengah lapangan. Posturnya tegak namun penuh ketegangan. Seorang pelayan maju dan mengumumkan dengan suara dingin, kami akan menerapkan aturan latihan para penyihir tingkat tinggi. Siapapun yang lebih dulu memicu lingkaran sihir pelindung Jenderal Salem akan dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Dengan ini, pertandingan dimulai. Mendengar kata-kata itu, Dila mengangkat pandangannya. Tatapan mereka bertemu di tengah arena. Untuk sesaat, dunia seolah menyusut hanya pada pertukaran tatapan itu. Ekspresi Raik begitu terkendali, tetapi ada sesuatu yang tajam tersembunyi di balik sorot matanya. Sebuah niat yang membuat insting Dila berteriak waspada. Sinyal pertarungan pun diberikan. Hampir seketika, sebuah kalung sihir yang tertanam di tepi panggung aktif. Cahaya samar berpendar, menyebar keluar laksana riak di permukaan air. Garis-garis tak kasat mata melesat di udara, membentuk lingkaran sihir pelindung Jenderal Salem yang tembus pandang. Itu adalah sebuah mahakarya sihir canggih yang dirancang untuk menetralkan kerusakan fatal dan menekan mana secara paksa sebelum menyebabkan cedera mematikan. Dari pinggir lapangan, Derek mengamati dengan mata menyipit. Jadi, begini cara para bangsawan berlatih, pikirnya dengan dingin. Aksesori mahal hanya untuk menghindari luka. Matanya melirik sejenak ke arah kalung itu, lalu kembali ke medan pertempuran. Pasti nyaman sekali terlahir kaya hingga bisa membuang uang seperti itu. Durasi latihan ditetapkan selama 10 menit. Namun, saat Derek melihat kuda-kuda Raik, ia tahu pertarungan ini tak akan berlangsung selama itu. Raik sama sekali tidak berniat untuk bermain-main. Raik mengangkat satu tangan, mana berwarna ungu pekat mulai terkumpul di telapaknya. Saat ia mulai merapal mantra, energi itu berputar liar, memadat menjadi gumpalan tajam dan tidak stabil yang berdenyut penuh tekanan. Atmosfer di sekitarnya seolah bergetar di bawah beban kekuatan itu. Dila mendongak, alisnya berkerut saat merasakan kekuatan menekan itu menyapu dirinya. Intensitas mana yang mentah itu membuat dadanya sesak. Tatapan Raik mengeras saat cahaya ungu meledak dan energi itu membentuk sebuah serangan. Maaf, batinnya dengan dingin, tapi aku ingin kau kembali ke pavilion. Dia melesat maju tanpa peringatan, meneriakkan nama Dila saat ia mengayunkan lengannya ke bawah. Sebuah serangan tajam dari energi terkonsentrasi melesat di udara, menderu lurus ke arahnya. Mata Dila berkilat. Tepat di detik terakhir, ia mengaktifkan kemampuannya dan meluncur ke samping. Serangan itu meleset tipis, menghantam tanah tepat di belakangnya. Raik mendecih, giginya bergemeretak. Beraninya dia. Tanpa ragu, serangan berikutnya langsung diluncurkan. Lalu satu serangan lagi menyusul. Dila terus mundur, menjaga jarak sambil tetap fokus pada setiap gerakan lawannya. Setiap langkahnya penuh perhitungan. Ia menolak untuk panik. Dari pinggir lapangan, Derek mengamati setiap pertukaran dengan tatapan kritis. Dia bisa menangani sihir bintang 1 tanpa masalah nilainya, tapi dalam pertarungan sungguhan, pengalamannya masih 0. Tatapannya mengeras. Dia memaksakan lintasan sihirnya, bukannya mengarahkannya. Dengan kecepatan ini, mananya akan terkuras habis. Pertarungan sengit meletus saat sihir agresif, Raik menghantam perisai pertahanan Dila. Perisai mana itu berkilauan terang, bergetar hebat saat energi tajam itu bertabrakan dengan permukaannya. Guncangan dari benturan itu menjalar hingga ke lengannya. Raik mendengus, dia bahkan tidak menggunakan sihir peringkat bintang. Ini hanya manifestasi mana mentah, ejeknya. Apa dia benar-benar berpikir bisa menahanku dengan pertahanan seperti itu? Lagi-lagi, ledakan cahaya ungu membahana. 3 bola energi tercipta di tangannya, berdenyut dengan kekuatan liar yang siap meledak. Auranya seketika membengkak, menekan seluruh arena bagai badai yang mengamuk. Rai berdesis dingin, kalau ini cuma tipuanmu, akan kubalas dengan api murniku. Coba saja tahan ini, Deila. Di balik perisainya, Deila mendongak, gumpalan energi raksasa di atasnya terasa begitu mengerikan, seolah siap menelannya utuh. Jantungnya berdebar kencang di telinga. Tiba-tiba, suara Derek menggema di benaknya. Ingat ini baik-baik, Nona Deila. Sosok Derek tergambar begitu jelas dalam pikirannya, berdiri tegak, dengan tatapan tajam dan ekspresi yang tak tergoyahkan. Para tentara bayaran tidak bertarung seperti bangsawan, ucapnya. Mereka tak percaya pada keadilan atau kehormatan dalam pertarungan. Satu-satunya tujuan mereka adalah kemenangan. Suara yang kasar, namun penuh kejujuran. Ini bukan pertarungan yang adil, lanjut Derek. Dan kalaupun kau menang, kau mungkin akan tetap dicemooh. Mendengar kenangan itu,
napas Dayla yang memburu perlahan menjadi tenang. Meski begitu, tambahnya, kau tetap bisa memilih akhir cerita di mana kaulah pemenangnya. Rasa takutnya perlahan sirna, digantikan oleh tekad yang membara. Serpihan ingatan lain muncul, apa kau sungguh tidak masalah dengan cara itu? Tanya Derek, tatapannya seolah menembus jiwa. Tentu saja, teriak Dayla tanpa ragu. Seketika, ingatan itu pecah, menariknya kembali ke dunia nyata. Matanya menajam saat mana kembali mengalir deras di tubuhnya. Namun Rai tak memberinya sedetik pun untuk bernapas. Serangan Rai datang beruntun tanpa jeda, tepat sasaran dan tanpa belas kasihan. Di antara tentara bayaran, benak Dayla bekerja, ada yang menang meski lebih lemah. Pandangannya terangkat sedikit. Orang-orang itu tidak sedang berduel, bisiknya, mereka bertarung. Rai terus menekan, melepaskan tebasan tajam lainnya yang melesat tipis melewati sisi tubuh Dayla. Hembusan anginnya saja terasa begitu mematikan. Ia berhasil menghindar di saat yang tepat, merasakan hawa dingin dari maut yang nyaris menyentuhnya. Pikirannya terus berputar di tengah pertarungan, mereka mengendalikan arena, memanfaatkan medan, dan momentum. Dayla memaksa dirinya untuk tetap tenang. Bukannya mundur, ia justru tiba-tiba merendahkan tubuhnya dan menjatuhkan diri ke tanah. Mereka menggunakan segala cara untuk meraih kemenangan. Tepat saat itu, serangan lain melesat lurus ke arahnya. Mereka tak pernah menyia-nyiakan satu celah pun, bahkan saat pertahanan lawan lengah sedetik saja. Sihir Rai kembali menghantam perisainya. Kali ini, retakan menjalar dengan cepat di permukaannya. Perisai itu bergetar hebat di ambang kehancuran. Keringat dingin membasahi punggung Dayla. Ini semakin gawat, bisiknya sambil menggertakkan gigi. Suara Rai yang angkuh memecah ketegangan. Permainanmu sudah selesai. Rai melesat maju dalam sekejap mata. Dayla membeku saat serangan maut itu semakin dekat. 2 Ledakan dahsyat mengguncang arena. Batu-batu hancur berhamburan, dan debu tebal membubung tinggi menelan seluruh medan perang. Derek berdiri kaku, matanya terpaku pada arena yang tertutup asap. Nona Dayla, teriak pelayannya panik dari tribun. Ibu Dayla sontak melompat berdiri, kepanikan tergambar jelas di wajahnya. Dayla, tangisnya pecah, lalu ia menoleh tajam pada pelayannya. Don, tunggu apa lagi? Hentikan sihirnya sekarang. Dia terluka. Namun, suara suaminya yang tegas memotong kepanikannya. Duduk, perintah Sang Duk dengan nada tegas. Matanya tak pernah lepas dari arena. Ini belum berakhir. Tapi kau lihat sendiri, protes istrinya. Dia jelas-jelas terkena serangan itu. Lingkaran sihir Jenderal Phantom tidak aktif, potong Sang Duk dengan tajam. Sang Duk menghela napas perlahan, matanya menyipit. Ia lalu melirik ke arah Derek, pemuda itu bahkan tidak berkedip sedikit pun. Seolah ia sudah tahu hasil ini sejak awal. Sementara itu, di arena, Rai menatap tanah yang berasap, kebingungan mulai menjalari wajahnya. Seharusnya dia kena telak, gumamnya. Lalu, kenapa lingkaran sihirnya tidak aktif? Kemana dia menghilang? Mata Rai terbelalak. Tiba-tiba, pilar kristal energi yang tajam meledak keluar dari tanah tepat di sampingnya. Rai nyaris tak sempat menghindar. Ia melompat mundur sambil mengumpat. Jantungnya berdebar kencang, menyadari serangan itu datang dari bawah panggung arena. Jika dia keluar dari panggung, itu dihitung sebagai kekalahan. Pikirnya cepat, tapi ia kemudian ragu. Pandangannya melesat ke arah para petugas. Apakah berada di bawah panggung tidak dihitung sebagai meninggalkan arena? Rai menggigit bibirnya kesal. Sial. Mereka pasti tak pernah membayangkan trik licik seperti ini dipakai dalam duel para bangsawan. Satu lagi serangan meletus dari bawah tanah. Ia berhasil menghindarinya dengan selisih setipis rambut. Napasnya semakin terengah-engah menahan gempuran itu. Aku bahkan tak bisa melihatnya, akunya dengan wajah kelam, menyerang secara membabi buta seperti ini hanya akan sia-sia. Raut wajahnya semakin gelap. Yang ia butuhkan hanyalah satu pukulan telak. Pertarungan ini sama sekali tidak ada kemuliaannya. Akhirnya, Rai melihatnya. Sosok Dayla muncul dari dalam tanah. Pakaiannya berlumuran tanah. Perlahan, ia berdiri tegak dan balas menatap Rai. Amarah yang tak terhingga membara di mata merahnya. Jauh dari wajah tenang yang biasa ia tunjukkan, wajah Rai menegang. Aku pernah melihat tatapan itu sebelumnya. Ia teringat, itu adalah ekspresi yang sama di wajah Derek saat kakaknya dulu menarik kerah baju pemuda itu. Pandangan Rai pun beralih ke arah Derek. Tak mungkin dia merencanakan semua ini sendiri. Rahangnya mengeras, gemeretak menahan amarah. Sialan kau, Derek, ini semua rencanamu. Dengan satu sentakan keras, Raik melepaskan jubah hitamnya, melemparkannya ke sisi arena. Sontak, kuda-kudanya berubah total.
Seluruh sisa keramahan di wajahnya lenyap. Baiklah, desisnya dengan suara sedingin es. Aku akan menari di atas panggung licikmu, derik. Guncangan dari bawah arena menghantam Raik jauh lebih keras dari dugaannya. Hantaman itu membakar kembali ingatannya, bukan hanya fisiknya yang terguncang, alih-alih takut, instingnya justru menjadi lebih tajam dan dingin. Di tribun, Ibu Della mencondongkan tubuhnya. Matanya terbelalak, dia sadar ada yang tidak beres di bawah panggung. Della telah jatuh ke kolongnya, kepanikan terdengar jelas saat dia berteriak meminta pertarungan dihentikan. Namun suaminya, sang kepala keluarga, tetap tak bergeming. Tidak ada aturan yang dilanggar. Ucapnya tenang, menyuruh istrinya menunggu. Matanya terpaku lurus ke arena pertarungan. Rasa penasaran di hatinya mengalahkan kekhawatiran. Jauh di bawah panggung, tersembunyi dalam debu tebal, Della duduk bersila. Napasnya teratur sempurna. Suara pertarungan di atas masih terdengar riuh. Matanya berkilat redup saat ia mengerahkan sihirnya untuk mengacaukan konsentrasi Raig. Dia bisa merasakan aliran mana di udara, laksana jaring tak kasat mata yang menyentuh kulitnya. Setiap arus, setiap pergeseran. Semua terasa begitu jelas baginya. Fokusnya terkunci dengan tekad baja. Di atas, Raik menggertakkan gigi dan mencoba merapal mantra lagi. Tanpa peringatan, es tiba-tiba terbentuk di bawah kakinya. Dia melompat mundur tepat pada waktunya. Amarah berkilat di wajahnya. Gadis itu mengincar kakinya. Setiap kali ia mulai merapal mantra, serangan datang. Jika ini berlanjut, dia pasti akan kalah. Lalu, matanya menangkap sebuah tiang tinggi dengan bendera di tengah arena. Sebuah ide cemerlang terbentuk seketika. Di bawah panggung, dialah merasakan aliran mana Raik mendadak berhenti. Dia menghentikan mantranya. Itu hanya berarti satu hal. Dia sedang merencanakan sesuatu. Dialah mengerutkan kening di dalam kegelapan. Apapun yang Raik coba, dia akan menyerang begitu mantranya dirapal kembali. Di atas, para pelayan berteriak gugup saat Raik mulai memanjat tiang itu. Semakin tinggi, jarak di antara mereka pun semakin jauh. Dari ketinggian itu, kemampuan indera Della akan melemah. Raik tahu persis hal itu. Dari sana, Della seharusnya tak bisa lagi mendeteksi pergerakannya. Mantra biasa tak akan efektif pada jarak ini. Jadi, dia memilih jalan yang berbeda. Dia memusatkan mana langsung di telapak tangannya. Cahaya biru berkobar di sekelilingnya, laksana badai tanpa suara. Tak ada mantra, tak ada napas yang tersia. Dia akan menghancurkan seluruh panggung ini dalam satu serangan. Energi itu memadat menjadi anak panah cahaya, lalu melesat lurus ke bawah. Panah itu menghantam dasar tiang dengan ledakan memekakkan telinga. Di tepi arena, Derek hanya menonton dengan tenang. Ekspresinya tak bisa ditebak. Kayu penyangga itu retak. Tiang itu bergetar hebat, lalu mulai miring. Raik melompat menjauh tepat saat tiang itu rubuh dengan dahsyat. Dalam sekejap, panggung itu luluh lantak menjadi serpihan akibat benturan. Ledakan debu membumbung ke angkasa, membentuk awan kelabu pekat yang menelan segalanya. Ibu Della menjeritkan nama Raik dengan histeris. Raik sendiri mendarat dengan keras, membekap mulutnya saat debu menyesakan udara. Dia terbatuk, matanya menyipit menembus kabut tebal. Di sanalah dia melihatnya. Dialah berdiri hanya beberapa meter darinya. Seluruh tubuhnya tertutup debu kelabu. Pandangannya kabur. Dia juga terbatuk-batuk, buta di tengah badai debu. Raik tak membuang waktu dan langsung mengangkat tangannya. Anak-anak panah sihir terbentuk dan melesat maju, menembus debu laksana kilat. Pada detik terakhir, Della merasakannya. Dia berputar cepat dan mencoba membalas. Tapi, aliran mananya terlepas dari kendalinya. Sebuah garis darah tipis muncul di keningnya. Serpihan energi itu hanya menyerempet kulitnya saat dia memaksa tubuhnya ke samping dan panah itu meleset tipis. Raik langsung menyiapkan serangan berikutnya. Dalam pertarungan jarak dekat, dialah yang unggul. Satu panah lagi. Dan semua ini akan berakhir. Dialah berlari menjauh. Raik mengejarnya, kembali mengumpulkan mana. Tapi sebelum serangannya siap, dialah muncul dari titik butanya. Kaki kirinya menghantam dadanya dengan sisa tenaga yang ia miliki. Mata Raik terbelalak kaget. Hantaman itu merenggut seluruh udara dari paru-parunya. Dia jatuh berlutut, mencengkeram dadanya. Rasa sakit yang tajam menyebar ke seluruh tubuhnya. Dialah tak memberinya jeda. Dia meraih segenggam debu dan melemparkannya tepat ke mata Raik. Raik berteriak karena matanya buta sesaat. Amarahnya membakar lebih panas dari rasa sakit. Saat Raik sibuk membersihkan matanya, dialah melompat mundur ke area panggung yang hancur. Ketika Raik akhirnya bisa melihat lagi, dia menatap dialah dengan tak percaya. Tendangan, pasir, dia memakai apapun yang bisa ia gunakan, lalu menghilang. Mana miliknya hampir habis.
Tapi gadis itu menolak untuk menyerah. Dia bertarung dengan segala yang dimilikinya, meski tahu peluangnya sangat tipis. Perlahan, Raik memaksa dirinya bangkit. Pertarungan ini adalah untuk membuktikan nilainya. Sebagai kakaknya, dia akan menjawab tekad itu dengan seluruh kekuatannya. Matahari telah mencapai puncaknya di langit. Sinarnya jatuh dengan keras dan terang di atas arena yang porak-poranda. Diela menekan tangannya ke dahi, mencoba menghentikan pendarahan. Ketika dia menarik tangannya, darah segar masih terus mengalir di wajahnya, menetes tanpa henti ke tanah. Pandangannya seketika memburam. Lalu sebuah memori bangkit dari benaknya. Suara Derek menggema. Mata adalah cat. Dan seorang penyihir adalah kuasnya. Kumpulkan cat yang berterbangan itu dan lukislah sebuah gambar. Ia teringat malam itu, saat Derek menunjukkan bagaimana mana miliknya mengalir lembut ke angkasa, menghalau kegelapan agar semua orang bisa melihat. Kembali ke masa kini, Diela memejamkan matanya. Fokusnya bukan pada rasa takut, bukan pula pada rasa sakit, melainkan pada aliran energi di sekelilingnya. Perlahan, mana di udara mulai menjawab panggilannya. Energi itu menyelimuti tubuhnya, membentuk perisai tipis. Semakin ia membayangkannya sebagai cat untuk kuas sihirnya, semakin stabil aliran itu. Setiap tetes mana yang tersisa ditariknya dengan paksa ke telapak tangannya. Ia bisa merasakan energi itu berdenyut di ujung jarinya, siap membentuk sebuah mahakarya. Sebuah lingkaran sihir raksasa terbentang di bawah kakinya, bersinar terang di atas tanah yang porak-poranda. Dari lingkaran itu, sebuah tombak es yang runcing muncul di sisinya. Pelayan di sana terkesiap kaget, Ibu Diela menahan napasnya. Sihir bintang 1 telah tercipta di hadapannya. Raig, lawannya, merasakan sedikit kecemasan. Tombak es, jadi gadis itu sudah mencapai level ini. Ia pun mengumpulkan mananya sendiri, membentuk beberapa panah sihir sekaligus. Meski begitu, ia yakin dirinya masih selangkah lebih unggul. Jika ia menyerang lebih dulu, kemenangan ada di tangannya. Keduanya bergerak di saat yang bersamaan. Diela mendorong tangannya ke depan, melesatkan tombak es dengan seluruh kekuatannya. Di sisi lain, Raik melepaskan rentetan panahnya dalam badai cahaya biru. Dua serangan dahsyat itu beradu di udara. Sebuah ledakan kolosal mengguncang seluruh arena. Energi biru meledak ke segala penjuru, membentuk kubah raksasa yang disambar kilat-kilat kuning. Gelombang kejutnya menghantam para penonton, membuat mereka terhuyung mundur. Debu tebal kembali menyelimuti medan pertempuran. Saat kepulan debu mulai menipis, Raik berdiri dengan napas yang memburu. Tenaganya terkuras habis. Di hadapannya, Diela hanya terdiam. Dadanya juga naik turun menahan lelah. Dan tak jauh dari sana, Derek mengamati dalam diam. Tatapannya begitu tenang, tertuju pada sisa-sisa pertempuran epik itu. Setahun yang lalu, 3 ekor anak burung meringkuk di atas dahan rapuh di luar kastil Dupline. Sang induk menunduk, menyuapi mereka satu persatu, diiringi kicauan lapar yang riang dan penuh kegembiraan polos. Suara kehidupan itu bergema lembut di antara dinding-dinding kastil yang dingin, yang telah menjadi saksi bisu berbagai peristiwa berat. Di koridor, sang duk melangkah dengan wibawa. Pelayannya setia mengikuti setengah langkah di belakang. Sang pelayan melaporkan tentang sepucuk surat yang tiba di kediaman Dupline pagi itu. Isinya tentang sebuah pertemuan penting yang akan segera digelar. Suaranya terdengar formal dan hati-hati, mengisi udara dengan urusan pangkat dan kewajiban. Namun, Duk sama sekali tidak mendengarkan. Pandangannya menerawang melewati lantai yang mengkilap dan jendela-jendela tinggi tertuju pada sebuah pintu yang sedikit terbuka. Di dalam ruangan itu, putrinya duduk seorang diri di atas sebuah kursi. Postur tubuhnya tampak begitu kecil dan rapuh. Wajahnya pucat pasi dan terlihat lesu. Pemandangan itu menghantamnya lebih keras daripada berita apapun. Adegan beralih ke lapangan latihan pagi tadi. Diela berdiri di bawah langit yang membentang luas, napasnya tersengal-sengal, cadangan sihirnya nyaris habis. Di hadapannya, Raik, sang lawan, terduduk. Perisai sihir yang remang di antara mereka masih tersisa. Bukti nyata bahwa pertarungan telah usai. Kenyataan pahit menghantamnya, ia telah kalah. Beban kekalahan itu menghimpit dadanya. Ia menatap langit, seolah mencari jawaban yang terukir di awan. Namun yang ada hanyalah keheningan. Gurunya berdiri di dekatnya. Bahunya terkulai lesu, tak ada sepatah kata pun yang terucap. Memang tak perlu. Kepalanya yang tertunduk sudah menjelaskan segalanya. Ia telah mempercayainya, melatihnya dengan keras, namun hasilnya terpampang jelas di hadapan mereka. Pandangan Diela mulai mengabur, sebutir air mata akhirnya jatuh. Lalu disusul butiran lainnya, hingga pertahanan diri yang ia coba bangun hancur berkeping-keping. Ia menangis sejadi-jadinya, sebuah tangisan yang pilu dan tanpa penyesalan.
Itu bukanlah isak tangis tertahan seorang wanita bangsawan, melainkan raungan mentah dari seseorang yang telah mengerahkan segalanya, namun tetap menemui kegagalan. Dari kejauhan, sang duke mengamati, wajahnya tetap tenang dan tak terbaca. Di sampingnya, sang istri terbakar amarah, suaranya meninggi, menuntut penjelasan bagaimana adu sihir yang begitu kasar dan brutal bisa disebut latihan. Ia mempertanyakan metode sang guru, dan tak habis pikir, kenapa kekejaman seperti ini dibiarkan menimpa seorang gadis muda dari keluarga Dupline. Amarahnya berkobar, memenuhi ruangan laksana api yang mencari bahan bakar. Tapi Duke tak menoleh sedikit pun padanya. Matanya terkunci pada sosok Diela. Tangisannya mulai mereda, namun tak kunjung berhenti. Ia terus menyeka wajahnya, mencoba menghapus air mata yang seolah tak mau berhenti mengalir. Pikiran Duke melayang pada kenangan bertahun-tahun silam. Seorang ksatria muda pernah berdiri dengan gagah di hadapan raja, memperkenalkan dirinya sebagai Raymond Oswald Dupline. Suaranya begitu lantang, penuh dengan kehormatan. Sang raja memujinya, berbicara tentang ayahnya, dan ambisi yang berkobar di matanya. Duke mengingat tatapan penuh api itu dengan sangat jelas. Ia pernah melihat semangat yang sama sebelumnya, kini ia kembali ke masa sekarang. Dialah masih berdiri di lapangan, tampak lebih kecil dari ksatria dalam ingatannya. Namun entah bagaimana, keduanya terhubung oleh sebuah garis takdir yang sama. Sang Duke terus menatap wajah Diela yang basah oleh air mata. Aura keputusasaan menyelimutinya. Namun di baliknya, secercah api lain mulai menyala, lemah, rapuh, tapi tak mau padam. Tatapan mata Diela kini telah berubah, menjadi jauh lebih tajam, lebih keras dari sebelumnya. Kekalahan ini telah mengukir luka yang tak bisa disembuhkan oleh simpati. Diela pun akhirnya berhenti terisak, meski jejak air mata masih membasahi pipinya, dua pelayan bergegas menghampirinya dengan panik. Mereka memanggil namanya, cemas akan lukanya, dan mendesaknya untuk segera dirawat. Tangan mereka terulur untuk menopang sang nona. Tanpa menoleh, Diela menepis tangan itu. Gerakannya tidak kasar, namun begitu tegas. Para pelayan membeku, terkejut. Dia tak butuh belas kasihan. Setidaknya tidak untuk saat ini. Ia berjalan mendekati Raik yang berdiri dengan canggung. Pria itu tampak bingung harus bersikap bagaimana di depan orang yang baru saja ia taklukkan. Saat Diela berhenti tepat di hadapannya, Raik menunduk. Kata-kata terasa tercekat di tenggorokannya. Ia hanya bisa memberi pujian singkat yang kaku atas perjuangan Diela. Diela hanya membalas dengan anggukan kepala. Tanpa alasan, tanpa amarah, hanya penerimaan. Lalu ia berbalik pergi. Para pelayan kembali mengerubunginya, menawarkan untuk mengantarnya kembali ke kamar. Dialah mengabaikan mereka, terus melangkah seorang diri. Setiap langkah terasa berat, namun mantap. Ia akhirnya berhenti di depan gurunya. Ditatapnya sang guru dalam keheningan. Untuk sesaat ia berusaha menahan diri. Tapi air mata kembali mengalir, kali ini lebih perlahan. Dengan cepat ia menyekanya dan mengucapkan dua kebenaran pahit. Aku kalah dan aku minta maaf. Derek menatap Diela lekat-lekat. Ia lalu melangkah maju dan meletakkan tangan di bahu muridnya itu. Cengkramannya kokoh, bukan untuk menenangkan, melainkan untuk memberi kekuatan. Dia berkata bahwa semua ini bukanlah apa-apa. Kalah bukanlah akhir. Kecewa bukanlah aib. Semua itu adalah bahan bakar. Jika Diela bisa memanfaatkannya, ia akan melesat lebih tinggi dan menjadi jauh lebih kuat. Suaranya tak menyiratkan iba, hanya keyakinan mutlak. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras daripada kekalahan itu sendiri. Sesuatu di dalam dirinya kembali hancur berkeping-keping. Tangisnya meledak lebih kencang dari sebelumnya. Rasa sakit membuncah dari dadanya tanpa bisa dikendalikan. Seorang pelayan bergegas mendekat. Ia ragu-ragu, tak tahu harus berbuat apa. Namun sebelum ia sempat bertindak, Dacis sang ibu menerobos maju. Tanpa peduli gaunnya yang mewah menyentuh tanah, ia berlutut dan menangkup wajah putrinya dengan kedua tangan. Suaranya bergetar hebat saat menyeka air mata Diela. Berbisik tak percaya anaknya harus mengalami hal sekejam ini. Dia memanggilnya sayang, gadis kecilnya yang berharga. Seolah Diela masih anak kecil yang bisa bersembunyi di balik gaunnya. Dengan pandangan kabur, Diela menatap ibunya dan memanggilnya lirih. Dacis memeluknya erat, berulang kali membisikkan bahwa semua sudah berakhir, bahwa semua akan baik-baik saja. Ia mendesak agar putrinya segera dirawat dan beristirahat. Air mata kembali menggenang di pelupuk mata Diela, namun kali ini ia menahannya. Ia memaksakan diri untuk berdiri tegak. Cukup sudah, ia tak akan menangis lagi di hadapan semua orang. Dikelilingi para pelayan, akhirnya ia membiarkan dirinya dibawa pergi. Dacis masih berlutut sesaat setelah kepergiannya. Tepat saat punggung putrinya menghilang dari pandangan, ketenangannya runtuh.
Ia menutup mulut dengan sapu tangan dan menangis tanpa suara. Derek berbalik untuk pergi. Tugasnya hari ini telah selesai. Namun ia merasakan sebuah pergerakan di belakangnya. Duchess bangkit dengan cepat dan berjalan menghampirinya. Derek berhenti dan menoleh sedikit ke belakang. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya, bahkan sebelum ia sempat berbalik sepenuhnya. Suara Duchess terdengar tajam menusuk. Dia menyebut Derek biadab. Menuntut apakah pria itu sadar dengan perbuatannya. Derek tidak melawan, bahkan tidak mengangkat tangannya untuk membela diri. Dia hanya diam menerima. Duchess mencengkeram kerahnya, menuduhnya telah menodai sesuatu yang suci. Dia berteriak bahwa Derek telah mengisi kepala Putri Duke dengan trik murahan dan metode memalukan yang tak pantas bagi seorang bangsawan. Tamparan kedua menyusul, namun Derek tetap bergeming. Suara Duchess semakin menjadi-jadi, mengklaim ada dunia yang tak akan pernah dipahami oleh orang rendahan sepertinya. Dunia kehormatan dan martabat yang tak tersentuh. Akhirnya, sang Duke sendiri yang melangkah untuk melerai mereka. Duchess menoleh pada suaminya, memohon dukungan. Ia bersikeras bahwa ini bukanlah pertarungan terhormat. Tapi sebelum ia selesai bicara, sebuah tamparan mendarat di wajahnya. Keheningan mencekam menyelimuti tempat itu. Duchess menatap suaminya dengan tatapan tak percaya, tak sanggup berkata-kata. Sang Duke bertanya dengan suara dingin, "Apa kau sadar siapa yang paling biadab di sini?" Bibir Duchess bergetar saat mencoba membantah. Ia mengingatkan bahwa pria itu hanyalah rakyat jelata. Sang Duke tak menyangkalnya. "Benar," katanya. "Derek hanyalah rakyat biasa, tapi dia adalah guru putri kita. Orang tua mana di dunia ini yang berani memperlakukan guru anaknya seperti itu?" Suaranya tidak keras, namun syarat akan wibawa yang jauh lebih menggetarkan daripada bentakan manapun. Derek hanya terdiam membisu, pandangannya tertuju ke tanah, tanpa sepatah kata pun keluhan. Sang Duke kemudian melangkah maju dan menundukkan kepalanya yang agung. Ia memohon maaf atas nama istrinya, menjelaskan bahwa setiap insan punya cara tersendiri dalam mencintai buah hatinya. Derek mengangkat wajahnya dan hanya berkata semua baik-baik saja. Sang Duke lalu menegakkan tubuh, menyatakan ada hal penting yang harus mereka bicarakan empat mata. Sebuah perintah diberikan, "Ikuti aku ke ruang audiensi." Mereka pun melangkah kembali ke dalam kastil. Gema langkah kaki mereka terdengar di sepanjang koridor batu yang sunyi. Dari kejauhan, Duchess hanya bisa menatap dengan amarah yang masih membara di dada. Namun tak ada kata yang terucap. Sementara itu di ruang kerjanya, Sang Duke duduk dan mengangkat pena bulunya. Di hadapannya, lembaran perkamen telah tertata rapi. Dengan nada tenang, ia berkata bahwa sang guru telah mendidik Dayla dengan sangat baik. Sebagai penguasa wilayah, sudah sepantasnya ia memberi hadiah yang setimpal. Namun, pangkat tertinggi yang bisa diraih rakyat biasa bukanlah sebuah anugerah yang bisa diberikan sembarangan. Ujung pena menyentuh perkamen saat ia mulai menulis. Tiba-tiba, ia mengangkat pandangannya dan bertanya langsung, "Apakah kau menginginkan sihir bintang 3?" Seketika, raut wajah Derek sedikit berubah. Kilat keterkejutan melintas di wajahnya sebelum tergantikan oleh ekspresi yang lebih dalam. Manik merah gelapnya menatap tajam mata Sang Duke. Sang Duke mengamatinya lekat-lekat, menyadari pria ini memahaminya dengan baik, bahkan mungkin lebih baik dari dirinya sendiri. Dia bukan sekadar instruktur biasa, pikirnya. Dia adalah penyihir bintang 5, seorang Archduke yang mampu mengenali bakat dan ambisi terpendam. Kini, sebuah kesempatan emas terhampar di atas meja, dan kesempatan harus direbut saat ia datang. Wajah Derek mengeras oleh tekad. Dengan suara rendah namun tegas, ia menjawab, "Ya, saya menginginkannya." Percakapan serius pun dimulai di ruang kerja Duke. Suasananya begitu tenang dan terkendali. Sang Duke membuka pembicaraan. Ia mengakui bahwa sang guru telah membimbing Dayla menguasai sihir bintang 1 dengan baik. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Namun, di kalangan elit Ebelestin, level sihir seperti itu tidaklah cukup untuk bisa bertahan. Suaranya terdengar datar, namun ketegasannya tak menyisakan ruang untuk perdebatan. Derek menyimak dalam diam, berdiri tegak tanpa lengah sedikit pun. Saat gilirannya bicara, ia berkata, ada banyak orang berbakat di Duplain yang bisa melanjutkan bimbingan untuk Lady Dayla. Sekarang, setelah sang nona muda memahami esensi sihir, perkembangannya pasti akan melesat pesat. Ia tak mengatakannya dengan sombong, melainkan dengan argumen yang kuat. Sang Duke langsung menimpali. Putrinya tidak butuh instruktur biasa yang hanya mengajarkan mantra. Dia butuh seorang guru, sebuah kata yang mengandung bobot berbeda. Setetes tinta jatuh dari ujung penanya. Ia melipat tangan, menatap lurus ke arah pria di hadapannya. Sebagai rakyat biasa, ucapnya. Derek menyimpan ambisi yang jauh,
melampaui apa yang berani diimpikan oleh kaumnya. Derek tetap membisu. Sang Grand Duke belum pernah berbicara sebanyak ini padanya. Namun kini, setiap katanya terasa menusuk langsung ke jantung. Duke itu melanjutkan, bertanya apakah ia sadar betapa ambisinya itu adalah sebuah penghinaan besar bagi para bangsawan. Bahkan, hanya memikirkannya saja sudah cukup untuk menyulut api kebencian. Namun, ia bersedia mengabaikannya. Derek sedikit menunduk. Dalam hatinya ia mengakui kebenaran pahit itu. Sang Duke tahu targetnya bukanlah sihir bintang 3, tapi 4, bahkan lebih tinggi lagi. Kesadaran itu membuatnya melihat pria ini semakin mengerikan. Sambil terus menulis, Duke berkata, "Jika kau benar-benar punya niat itu, kau takkan bisa tinggal lama di tempat seperti ini. Kau sudah siap untuk pergi, bukan?" Derek menjawab tegas bahwa ia memang sudah siap. Sang Duke kembali mengangkat wajahnya. Ia tidak buta terhadap ambisi sang guru. Meski begitu, ia ingin Derek mengajar Dayla sedikit lebih lama lagi. Kemudian ia menyebutkan soal batas tertinggi yang diizinkan untuk seorang rakyat biasa. Derek menyimak lebih tajam dari sebelumnya. Akhirnya, Duke bertanya tanpa basa-basi, "Apa kau mau sihir bintang 3?" Derek tak menunjukkan keraguan sedikit pun. "Iya." Jawabnya mantap. Adegan beralih. Derek kini berada di perpustakaan kediaman Duke, dikelilingi rak-rak buku yang menjulang tinggi. Ia mengambil sebuah buku tebal, membukanya, dan membalik halamannya perlahan. Ini luar biasa. Banyak orang rela menghabiskan seumur hidupnya hanya untuk mendapatkan satu buku mantra bintang 2. Tapi di sini, setiap rak dipenuhi oleh buku-buku mantra bintang 3. Dengan lautan pengetahuan ini, ada alasan kuat untuk tinggal lebih lama. Jika Pelin tahu, dia pasti akan mengamuk, pikirnya. Bayangan Pelin yang sedang minum bir di bar melintas di benaknya. Keesokan paginya, langit terbentang cerah. Sepasang burung terbang, bebas di bawah hangatnya mentari. Dayla mendekati Derek. Wajahnya tampak sedikit malu, namun ada binar bahagia yang tak bisa disembunyikan. Sambil berdeham, ia mengumumkan bahwa dirinya kini adalah penyihir bintang 1. Dayla yang sedang membaca menjawab dengan tenang bahwa sekali saja ia berhasil menggunakan sihir bintang 1, ia sudah layak disebut penyihir bintang 1. Mendengar itu, Dayla tersenyum penuh bangga. Namun, kesadarannya menangkap sesuatu. Derek sama sekali tak menatapnya. Dengan kesal, tangannya menggebrak meja. Ia menuntut, apa hanya ini kemajuan yang dicapai muridnya? Tapi, raut wajah Derek tetap saja datar. Tanpa mengalihkan pandangan dari bukunya, Derek menyahut dingin bahwa itu bukanlah sebuah prestasi. Ia mendengus, mengakui kalau hal itu memang tidak mudah. Derek justru mengamati kalau Dayla pulih dengan cepat dalam 3 hari terakhir. Wajahnya yang dulu sembab karena menangis, kini kembali merona. Dayla sontak membantah. Ia berdalih kalau itu hanya debu yang masuk ke matanya. Dengan nada frustrasi, ia menggerutu. Seharusnya ayahnya memberitahu lebih awal, agar ia bisa bersiap saat Derek dipecat. Derek mengangkat wajahnya, menatap lurus. Ia menyarankan agar mereka segera memulai pelajaran. Pertumbuhanmu sangat pesat, jadi kita akan segera belajar mantra bintang 1 lainnya. Seketika, rasa penasaran Dayla membuncah. Apa maksudmu pesat? Tanyanya antusias. Derek menjelaskan, kalau pertumbuhannya itu sungguh di luar kebiasaan. Sangat langka ada orang yang bisa menguasai sihir bintang 1 secepat ini setelah manifestasi. Dayla langsung bersemangat, menyombongkan diri kalau ia adalah tipe yang selalu mencapai tujuannya. Rasa gembira meluap-luap dalam dirinya. Dengan tak sabar ia bertanya, mantra apa yang akan mereka pelajari sekarang? Ia mulai berandai-andai. Pisau angin seperti milik Raek tampak begitu kuat. Tombak es juga terdengar sangat hebat. Jika terus berlatih, ia bahkan bisa menyerang Raek. Tapi Derek memotong fantasinya. Kita akan berlatih manifestasi sihir. Seketika, wajah Dayla menjadi muram. Kenapa? Kenapa kita tidak belajar mantra bintang 1 saja? Protesnya. Derek menjawab, kalau ada banyak sekali alasan untuk itu. Tapi pada akhirnya, fondasi adalah yang terpenting. Sederhananya, semua kembali pada kontrol mana. Bahu Dayla lunglai, raut gembiranya lenyap seketika. Ia sedikit memalingkan muka dan setuju dengan suara pelan. Jika Derek sudah berkata begitu, maka itulah kenyataannya. Pupus sudah harapannya. Ia sudah terlalu bersemangat membayangkan akan belajar mantra baru. Derek memperhatikan reaksinya. Ia tak sepenuhnya mengerti perubahan suasana hati itu, tapi keputusannya takkan goyah. Dasar-dasar harus jadi yang utama. Saat Dayla menatap Derek, ia baru sadar. Kalau pria itu sudah memperhatikannya lekat-lekat. Pandangannya tak sedikit pun beralih. Dayla sedikit mengerutkan kening. Kenapa kau menatapku seperti itu? Apa? Ada sesuatu di wajahku? Derek cepat-cepat menyangkal. Ia hanya berkata,
Mengejutkan saja melihatmu bisa menurut dengan patuh. Semburat merah muda langsung menjalar di pipinya. Della memalingkan wajah dan memprotes keras. Memangnya aku ini seperti apa di matamu? Ia bersikeras kalau dirinya selalu menghormati perkataan Derek sejak awal. Sejak awal? Ulang Derek dengan nada tak percaya. Derek mengingatkannya dengan tenang, di pertemuan pertama kita, kau menyiram kepalaku dengan air kotor 2 kali. Kenangan memalukan itu menusuk harga dirinya. Bahunya merosot, lalu ia bertanya lirih. Kau, masih mengingatnya? Sulit untuk melupakannya, jawab Derek. Rasa malu seketika menghantam Della dengan telak. Untuk mengalihkan pembicaraan, Della tiba-tiba tertawa canggung sambil menatap langit. Wah, cuacanya indah ya. Manifestasi sihir itu. Sepertinya menarik. Sebaiknya kita segera berlatih. Ia terus mengulang betapa serunya latihan itu, dengan suara yang dipaksakan ceria. Derek paham, ini adalah upaya Della untuk menyelamatkan harga dirinya. Bukannya membongkarnya, ia justru membiarkannya. Senyum tipis terukir di bibirnya. Tanpa berkata apa-apa, ia melanjutkan pelajaran seolah tak ada yang terjadi. Malam pun tiba. Cahaya rembulan menyelimuti istana dengan kilau peraknya yang magis. Di lapangan latihan, Della terbaring telentang. Tenaganya terkuras habis setelah berjam-jam berlatih tanpa henti. Napasnya terengah-engah, dadanya naik turun dengan cepat. Keringat membasahi rambutnya, sementara Derek tetap berdiri tenang. Ia lalu berujar santai. Kudengar kau akan segera menjadi jauh lebih sibuk. Della menghela napas panjang, lalu memaksakan diri untuk duduk. Derek kemudian duduk di sebelahnya. Della mengakui, mulai minggu depan ia harus mengikuti kelas etiket dan pendidikan umum. Suaranya terdengar ragu-ragu. Bukankah itu hal yang bagus? Tanya Derek. Kau sudah bisa sihir bintang 1, dan sekarang akan menerima pendidikan bangsawan sejati. Tapi bukannya menjawab, Della justru menatap langit malam. Lalu ia bertanya lirih. Apa kau benar-benar berpikir aku bahagia dengan semua ini? Ia mulai menyebutkan satu persatu pelajarannya. Etiket dasar bangsawan, bahasa asing, geografi, sejarah, botani, piano, bahkan menjahit. Della sungguh tak mengerti. Kenapa ia harus mempelajari semua itu? Ia heran, bagaimana kakaknya, Aiselin, bisa melewati semua ini dan tetap berdiri anggun di tengah kaum elit. Derek menjawab singkat, itulah sebabnya Aiselin dijuluki Bunga Duplain. Della menunduk, suaranya melemah. Ia mengaku, kalau yang ia inginkan hanyalah belajar sihir. Lakukan saja, desaknya. Sang Duk sendiri yang mempekerjakanku, jadi kita punya keleluasaan. Della tampak ragu, tak yakin apa mereka benar-benar punya waktu sebanyak itu. Ia pun bertanya lirih, apa ada yang bisa mengusirku sekarang? Pria itu menoleh, seulas senyum tipis terukir di bibirnya. Ayahmu sudah mengakuiku, katanya. Tapi ibumu bukan tipe orang yang akan diam saja. Ia lantas bertanya, kenapa Nyonya Dacis ingin sekali menyingkirkanku? Della menjelaskan bahwa ibunya mungkin merasa terancam. Martabatnya sebagai bangsawan bisa ternoda jika putrinya terus berlatih dengannya. Latihan tanding mereka hari itu memang jauh dari kata anggun, sesuatu yang dibenci kaum bangsawan. Pria itu hanya mendengarkan tanpa ekspresi. Kemudian, dia angkat bicara. Itu bukan masalah besar. Ia tak mengerti. Membungkam ibumu itu mudah saja. Kita hanya perlu menghilangkan alasannya. Kata-kata itu menggantung di udara, maknanya belum sepenuhnya meresap di benak Della. Pagi berikutnya, cahaya mentari membanjiri koridor kastil. Namun hati Dacis justru dipenuhi awan kegelisahan. Bagaimana bisa putrinya berakhir dengan seorang guru rendahan seperti itu? Pikirannya terus berputar tanpa henti. Dalam imajinasinya, pria itu menyeret Della ke lorong-lorong gelap, mengajarinya cara hidup tentara bayaran yang kasar dan tak beradab. Dia membayangkan Della menculik orang dengan bangga, atau menerobos pesta bangsawan sambil menyeret babi hutan diiringi tawa. Sementara para bangsawan lari tunggang langgang dalam ketakutan. Rangkaian imajinasi liar itu membuat kepalanya pening. Dacis memijat pelipisnya, menghela napas panjang. Biarpun suaminya menerima pria itu, dialah sang penguasa di kediaman ini. Dia bersumpah akan menemukan cara untuk mengusirnya. Namun saat melangkah keluar, sosok Della telah berdiri di hadapannya. Dacis terkesiap, menyebut nama putrinya dengan nada tak percaya. Sekilas, bayangan putri kecilnya yang dulu selalu berlari memeluknya melintas di benaknya. Kenangan itu membuat matanya berkaca-kaca. Namun, gadis di hadapannya kini begitu tenang dan anggun. Della menyapanya dengan sopan. Apakah ibu sudah beristirahat dengan baik? Perubahan drastis itu membuat Dacis kehilangan kata-kata. Della melanjutkan dengan lembut, maaf aku tak bisa meninggalkan kamarku.
selama masa pemulihan. Aku ingin kita bisa bicara dengan tenang. Namun jadwal Diela pagi itu begitu padat. Dari les piano hingga pendidikan umum. Duchess yang kebingungan hanya bisa mengangguk. Lalu ia bertanya soal pelajaran etiket Diela. Dengan senyum menenangkan, Diela menjawab, "Akan dimulai minggu depan, Bu. Aku sangat menantikannya." Mendengar perhatian putrinya, hati Duchess yang gelisah kini bercampur dengan rasa senang. "Cepatlah pergi, nanti kau terlambat," ujarnya. Saat Diela melangkah menyusuri lorong, seorang pelayan tak sengaja menjatuhkan tumpukan kayu bakar. Bukannya tak acuh, Diela justru berhenti dan menatapnya. Seulas senyum lembut terukir di wajahnya. "Kau tidak apa-apa?" tanyanya. "Jangan terlalu memaksakan dirimu." Sang pelayan terperangah oleh kebaikan yang tak terduga itu dan menjawab dengan hormat. Diela pun kembali melanjutkan langkahnya. Postur tubuhnya tegak, langkahnya mantap dan terukur, meninggalkan keheningan yang penuh dengan kekaguman.